Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 56. Mati bersama. Cermin Inferno di dadanya perlahan mulai tenang. Semua cahaya mulai menghilang. Shao Danon tiba-tiba menemukan, naga api raksasa itu juga hilang. Sungguh, dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia berakar di tanah. Ribuan pikiran bergetar di benaknya. Tapi, dia masih merasa otaknya kosong. Rubah putih berekor 6 terdiam untuk sementara waktu, lalu perlahan mengangkat kepalanya, memberitahu Shao Danon, "Anak muda, kemarilah." Shao Danon berjalan perlahan ke arahnya. Di belakangnya, di terowongan, teriakan angin semakin keras. Rubah putih berekor 6 masih memegang tubuh yang tidak sadar. Wajahnya berubah tenang, bahkan suaranya damai seperti air. "Bisakah kamu membantuku?" Shao Danon terdiam sesaat, lalu bertanya, "Apa?" Rubah putih memandang wanita di lengannya, dia berkata pelan, "Lemparkan kami berdua ke lava di bawah." Shao Danon tiba-tiba mengangkat kepalanya, mundur selangkah. Rubah putih memandangnya, tidak mengatakan apa-apa. Mulut Shao Danon terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia merasa matanya tiba-tiba terasa seperti terbakar oleh api. Mereka dipanaskan. Dia mengangguk dengan keras. Rubah putih tersenyum, memegangi wanita itu erat-erat. 1 langkah, 2 langkah, Shao Danon perlahan-lahan membawa 2 rubah memeluk ke ujung platform. Udara panas mengamuk meraung di bawah kakinya. Akhirnya, ia mencapai akhir, berdiri di tepi antara hidup dan mati. Wajah rubah putih tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia mengangkat kepalanya, menatap Shao Danon. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi Shao Danon saat ini. Kemudian tiba-tiba tersenyum, sepertinya semua dendam dilupakan, seperti seorang senior berusia memandang seorang pria muda. "Anak muda, mengapa menjadi seperti ini?" Shao Danon tidak mengatakan apa-apa. Rubah putih dengan ringan mengambil Inferno Mirror di dada gadis itu, menggunakan kekuatan terakhirnya, menarik lengan kanan Shao Danon, mengikat Mirror Inferno di lengannya dengan benang merah. "Ini adalah artefak ilahi yang ditukar dengan tak terhitung kehidupan dari ras rubah. Sekarang berikan kepadamu sebagai kenang-kenangan." Ia tersenyum, tubuhnya bergetar keras lagi, darah hitam juga keluar dari mulutnya, namun, jangan biarkan orang melihatnya. Suaranya, akhirnya, juga jatuh. Shao Danon menggigit bibirnya, mengambil napas dalam-dalam, lalu pergi. Jauh, setelah ledakan besar, Bilu dan Onara, dan Lisu dan Yanon dari lembah dupa melesat keluar dari terowongan dalam bentuk cahaya satu dan mendarat di peron. Mereka tiba tepat pada waktunya dan melihat Shao Danon menjatuhkan kedua rubah ke magma. Shao Danon berdiri di tepi platform, tidak melihat apapun di belakangnya, hanya menatap sosok yang jatuh di udara. Angin datang dan mengepak kerahnya. Cahaya lembut melintas, wanita anggun kehilangan pakaian manusianya, menunjukkan bentuk sejati sebagai rubah 3 ekor yang cantik. 2 rubah tak bernyawa namun indah, berpelukan, jatuh ke udara. Ditemani dengan suara rendah, mereka tenggelam ke lava, menghilang. Bilu agak khawatir. Dia melangkah maju dan berteriak, "Xiao Fen!" Tetapi pemuda itu seperti tidak mendengar apa-apa, tetapi berakar di tanah. Mereka keluar dari gua Drake, lalu gua batu hitam, akhirnya kembali ke atas bumi. Pada saat ini, langit sudah berubah pagi. Semua orang mendesah panjang, termasuk Lisu dan Yanon. Keduanya juga terlihat lelah. Dapat dimengerti bahwa Giant Black Ledge, catatan 1, yang dikalahkan oleh 4 dari mereka tidak mudah. Hanya Shao Danon yang tetap diam. Bilu bertanya dengan lembut, tetapi Shao Danon hanya menggelengkan kepalanya. Lisu datang, berkata kepada Shao Danon, "Jadi Sang Shidi dapat melarikan diri dari bencana di bawah Forsaken Abyss, ini benar-benar layak untuk dirayakan." Shao Danon memaksakan senyum, mengangguk sebagai balasan, "Terima kasih Li Shixiong." Yanon juga datang. Wajahnya lebih baik daripada Lisu, dia tersenyum, "Zhang Shixiong,
kamu memiliki ikatan yang dalam dengan kekayaan, mampu bertahan hidup, bencana seperti itu ditakdirkan memiliki nasib baik di masa depan. Lalu dia tiba-tiba tersenyum, ngomong-ngomong, karena mereka tidak bisa menemukanmu di bawah Forsaken Abyss, mereka yang berasal dari fraksimu benar-benar khawatir, terutama Lu Shijimu. Hati Shao Danon bergerak, mengangkat kepalanya dan menatap Yanon. Tapi dia melirik Li Su dengan senyum aneh. Li Su merasakan mata dari Yanon, dia memberikan senyum langka, tetapi ada cahaya berkelebat di matanya, dia mengangguk pelan. Memang, teman fraksimu sangat mengkhawatirkanmu, lebih baik kamu bergegas kembali dan melaporkan bahwa kamu aman. Shao Danon tersentuh, dia membungkuk, terima kasih kalian berdua. Yanon balas tersenyum, melihat sekilas gadis gaun hijau di belakang Shao Danon. Dia cantik, tetapi ada bayangan gelap di wajahnya saat ini. Segera menarik perhatian Yanon. Dia memperhatikan Bilu, lalu bertanya pada Shao Danon, Zhang Shixiong, keduanya adalah. Shao Danon berbalik, berkata, oh, ini Onara, murid dari Herald of Valor dari faksi benar, Fajra. Kemudian dia berkata kepada Onara, kakak Si, keduanya adalah Li Su Shixiong dan Yanon Shiji dari Lembah Dupa. Onara segera berbalik serius. Di mata para pembudidaya, reputasi Incense berada di bawah Jadeon yang terkenal itu. Dia segera memberi hormat, salam untuk kalian berdua. Li Su dan Yanon membungkuk sebagai imbalan. Yanon tersenyum, budidaya saudara Si sangat tinggi. Onara memerah, tetapi Onara adalah orang yang lurus ke depan, kebanggaan terlihat di wajahnya. Dia tersenyum, kamu membuatku tersanjung. Yanon tersenyum dan berbalik, melirik Bilu, bertanya pada Shao Danon, dan wanita itu? Shao Danon tidak bisa bicara. Mata Bilu berubah dingin. Onara melihat bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa, dia tersenyum, ini adalah Miss Bilu, dia adalah teman saudara Sang, sangat terlatih. Li Su melirik Bilu, melihat dia tidak punya niat untuk menyapa, dia memalingkan wajahnya. Tapi Yanon tampak sangat prihatin tentang Bilu, dia tersenyum, ah. Jadi itu Miss Bilu, dari mana faksi kamu berasal? Bab 2 Mati bersama B. Bilu melirik Shao Danon, tetapi dia tetap diam, tiba-tiba dia tertawa dingin, aku tidak punya faksi, terlahir untuk sendirian. Aku pernah membantu seseorang, tetapi ditinggalkan olehnya. Shao Danon mengerutkan kening. Yanon menatapnya, tersenyum. Kemudian Li Su di depan terbatuk, menoleh ke arah Shao Danon, Zhang Shidi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Shao Danon tidak menunda, berkata, Li Shixiong, tolong tanyakan. Li Su menatapnya, berkata perlahan, Zhang Shidi adalah orang pertama yang memasuki Gua Drake. Apakah kamu melihat esper cincin giok, dengan totem api di tengah dan sengatan merah di kedua sisi, di dalam gua atau dengan putih rubah? Jantung Shao Danon melonjak. Onara sudah berteriak, ya. Ya. Tadi malam ketika kita bertarung dengan roh rubah 3 ekor, dia menggunakan esper itu. Harapan muncul di wajah Li Su dan Yanon. Tapi pikiran Yanon lebih hati-hati, setelah berpikir, dia bertanya pada Li Su, tapi mengapa semalam ketika kita pergi ke sana, roh rubah 3 ekor tidak memanggil Inferno Mirror? Li Su berkata dengan ringan, dia menggunakan cermin Inferno untuk memanggil naga api untuk melawan kita, maka cermin Inferno harus bersamanya. Yanon merenung dan mengangguk. Li Su menoleh ke arah Shao Danon, berkata, Zhang Shidi, Inferno Mirror adalah harta penting faksi aku. Apakah kamu melihatnya? Mata semua orang tertuju pada Shao Danon. Shao Danon mengambil napas dalam-dalam, diam sejenak, lalu berkata, tidak. Li Su kaget dan mengerutkan kening. Mata Yanon berkeliaran pada Shao Danon, merenungkan dan bertanya, apa? Ketika Zhang Shixiong bertempur dengan roh rubah 3 ekor dan iblis rubah berekor 6, mereka tidak menggunakan Inferno Mirror. Shao Danon terdiam beberapa saat, berkata, tadi malam aku tidak sengaja memasuki Gua Drake dan menemukan bahwa rubah putih, yang merupakan rubah 6 ekor iblis yang kamu bicarakan, sudah sakit parah, akan mati. Nanti ketika 3 roh ekor rubah masuk, mungkin karena bertarung dengan kalian berempat, kekuatannya terluka parah. Aku tidak menggunakan banyak kekuatan untuk mengalahkan mereka.
Kekecewaan segera muncul di wajah Yanon dan Lisu. Yanon menoleh ke Lisu. Lisu berkata dengan ringan, "Sebelum kita keluar dari gua Drake, aku sudah dengan hati-hati mencari di tempat itu, tidak ada tanda-tanda Inferno Mirror. Aku khawatir itu akan dilemparkan ke lava bersama dengan mereka." Yanon menghela nafas, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Li Shixiong, kami menghilangkan roh rubah yang tersisa. Setidaknya kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan ke faksi kami." Lisu mengangguk, lalu berbalik, melipat tangannya ke Shao Danon dan yang lainnya. "Karena ini masalahnya, Shimei dan aku harus kembali ke Lembah Dupa untuk melapor, kita akan pergi dulu." Shao Danon dan Onara dengan cepat berkata, "Tolong." Wajah Bilu masih gelap, berdiri di samping, tidak bergerak. Lisu mengangguk, berkata kepada Yanon, "Shimei, ayo pergi." Yanon tersenyum dan mengangguk, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan memberitahu Shao Danon, "Zhang Shixiong, baru-baru ini ada pergerakan Velkin, Jadeon telah mengumpulkan pembudidaya benar lainnya di Bukit Billows Laut Timur. Aku mendengar rumah tuanmu juga pergi ke sana, mengapa kamu pergi ke sana dan bersatu kembali dengan mereka?" Shao Danon terkejut, lalu sorakan muncul di wajahnya, "Benarkah? Mereka pergi ke Billows Hill. Aku akan segera menuju ke sana." Yanon tersenyum dan mengangguk, "Itu bagus. Li Shixiong dan aku mungkin juga pergi ke sana setelah kami melapor ke faksi kami. Semoga kita bertemu lagi." Kemudian dia berbalik, dan mengambil beberapa langkah dengan Lisu, tetapi Yanon tiba-tiba berbalik lagi. Kali ini dia tersenyum kepada Bilu, "Nona Bilu, lonceng emas di pinggangku sangat cantik." Bilu terkejut. Lonceng emas di pinggangnya adalah Lupin Bell, yang ditinggalkan oleh Lady Jingling yang dia temukan ketika dia terjebak di dalam gua Bloodrop bersama Shao Danon. Tiba-tiba disebutkan oleh Yanon, dia hampir mengira identitasnya dilihat oleh murid perempuan Incensi yang lembut. Tapi Yanon hanya mengatakan ini seolah itu bukan apa-apa. Dia tersenyum lalu pergi bersama dengan Lisu. Bilu mengerutkan kening, dan masih terkejut. Lalu dia tiba-tiba merasa Shao Danon menatapnya. 3 orang meninggalkan hutan di sekitar gua Drake kegelapan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sumur lunar dari tadi malam. Bilu ingat roh rubah 3 ekor terus bertanya pada Shao Danon tentang apa yang dilihatnya di sumur, dia juga bertanya kepadanya. Shao Danon pertama kali terkejut, tetapi tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Kemarahan naik dalam hati Bilu, dia tidak bertanya lagi, tetapi dia sangat ingin tahu, jadi dia berjalan ke sana. Dia melihat ke sumur kuno. Air yang dalam dan jernih itu mencerminkan wajahnya yang cantik. Tapi tidak ada yang aneh tentang itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Mereka keluar dari hutan, kembali ke Laguna Kolektive. Kepala dan orang-orang lain sangat cemas. Begitu mereka muncul, orang-orang segera mengelilingi mereka. Ketika mereka mendengar Onara mengumumkan bahwa iblis telah pergi, mulai hari ini semua orang dapat memiliki kehidupan yang damai, semua orang bersorak dan bertepuk tangan dengan gembira. Setelah Shao Danon, Bilu dan Onara meninggalkan Laguna Kolektive, mereka terbang ke timur, dan mendarat di tanah setelah terbang jauh. Onara bertanya pada Shao Danon, "Kakak Zhang, kemana kamu bersiap pergi?" Shao Danon merenung sejenak, berkata, "Karena Yanon Shiji dari Incense Valley mengatakan tuanku pergi ke Laut Timur Bukit Billow, aku harus pergi ke sana untuk melihat mereka. Bagaimana denganmu?" Onara berpikir sejenak, berkata, "Kalau begitu aku juga harus pergi ke sana. Guru menyuruhku berkeliling dunia, berlatih dan meninggalkan perbuatan baik. Kali ini Velkin yang tersisa akan membangkitkan gelombang kekacauan lain, aku harus pergi ke sana dan tolong." HMPH. Tiba-tiba, ada tawa dingin. Bilu mendengus, berkata dengan dingin, "Ambisi yang bagus, kebenaran yang baik, tetapi pada saat itu jangan gagal mengalahkan Velkin dan malah kalahkan dirimu dengan mereka." Onara tertegun, tidak bisa mengatakan apa-apa dan menoleh ke arah Shao Danon. Shao Danon merasa malu, menoleh ke Bilu, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bilu tertawa dingin, "Apa yang kamu cari untukku?" Shao Danon dan Onara bertukar pandang. Shao Danon sedikit lebih baik, dia sudah lama bersama Bilu dan mengerti emosinya. Dan dia juga tahu identitas Bilu, jadi dia tidak peduli.
Tapi Onara adalah pria yang lurus ke depan. Dia dibujuk kembali oleh Bilu, tapi itu memalukan untuk marah pada seorang gadis muda yang cantik, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikan amarah di hatinya. Gurunya telah memperingatkannya sebelum dia pergi, itu adalah suatu keharusan untuk menjauh dari wanita karena mereka adalah hal yang paling tidak rasional di dunia, terutama gadis muda yang cantik. Hari ini dia menemukan situasi ini, dia menyadari tuannya benar-benar bijaksana. Sao Danon melirik Onara. Melihat dia tercengang, Sao Danon merasa sedikit menyesal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pria itu benar-benar mengagumi dan memuji kebijaksanaan tuannya dalam hatinya untuk diskusi brilian para wanita di dunia ini, sebaliknya dia pikir Onara marah pada Bilu. Dia berbalik, menatap Bilu, melihat wajahnya masih dingin, dia menghela nafas, "Kemana kamu berencana pergi?" Bilu meliriknya, "Mendengus, bukan urusanmu." Sao Danon sedang dibujuk kembali olehnya, dia tidak bisa berbicara, tetapi hatinya tidak marah tentang hal itu. Dia tahu dia menuju ke istri Billows Hill, itu berarti dia akan menjadi musuhnya. Itu normal bahwa dia gila. Onara tiba di belakang Sao Danon, matanya dipenuhi gairah. Dia menepuk lembut bahu Sao Danon, dengan tampilan, "Aku mengerti bagaimana perasaanmu." Sao Danon menatapnya, membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Situasinya memalukan, dia punya alasan tetapi tidak bisa mengatakan, ini menyedihkan. Pada akhirnya, Sao Danon dan Onara masih tidak bisa mendapatkan jawaban dari mana dia akan pergi dari Bilu. Sebenarnya mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya berjalan ke timur, dengan Bilu berjalan di depan mereka. Dalam perjalanan, suasana hatinya masih tidak baik, terus berbicara kata-kata dingin di telinga mereka. Kemudian, Sao Danon dan Onara agak takut padanya. Ketika dua dari mereka berbicara dengan riang, Bilu berbalik dan memelototi mereka, segera menyebabkan mereka menurunkan suara mereka atau terdiam untuk sementara waktu. Mereka berjalan seperti ini selama 2 hari. Mereka bertiga berjalan ke timur, tiba di sebuah kota besar bernama Changi. Mereka pergi ke kota, Onara dan Sao Danon menyebar dan bertanya kepada orang-orang. Mereka menemukan Changi adalah kota yang terletak paling dekat dengan Laut Timur. Dari sini, terus berjalan ke timur untuk 400 mil lagi akan menjadi pantai Laut Timur. Ketiganya berjalan ke Changi, melihat pakaian penduduk Laut Timur tidak jauh berbeda dari dataran tengah. Tempat ini penting dari wilayah Laut Timur, banyak pedagang keliling beristirahat di sini. Tapi hari ini, ada banyak pembudidaya di kota. Ketika mereka berbicara di jalan, mereka bisa melihat banyak orang mengenakan pakaian dari faksi yang berbeda. Apakah mereka semua menuju ke Bukit Billows? Sao Danon dan Onara berdiskusi dan memutuskan mereka harus mencari penginapan kecil dan beristirahat untuk malam itu. Besok pagi, mereka akan berangkat ke Billow Hill. Keduanya setuju, lalu mereka melirik Bilu. Ketika mereka berbicara, mereka sengaja mengangkat suara mereka. Mereka berpikir Bilu harus bisa mendengar mereka sepenuhnya karena dia berdiri di sebelah mereka. Tapi Bilu sepertinya tidak tahu apa-apa, dia berdiri di sana tanpa emosi, matanya menatap orang-orang yang bepergian di jalan. Dia tidak menanggapi mereka. Karena frustrasi, Sao Danon berjalan menghampirinya dan bertanya, "Nona Bilu, bagaimana menurutmu?" Bilu bergetar, lebih seperti terkejut. Tatapannya menjauh dari jalan. Sao Danon memperhatikan dia mengerutkan kening dan merenungkan, sepertinya dia tidak sengaja mengabaikannya, lebih seperti dia melihat sesuatu yang membingungkan. Dia penasaran, ada apa ini? Tatapan Bilu beralih ke jauh lagi. Sao Danon mengikuti matanya, tetapi hanya melihat orang-orang yang bepergian, banyak yang mengenakan pakaian aneh, mereka mungkin pembudidaya. Tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang dilihat Bilu. Sao Danon berdiri di samping, memperhatikan kerumunan yang bersorak. Pikirannya bingung, sosok kedua rubah muncul kembali di depan matanya. Ketika Lisu bertanya kepadanya tentang cermin Inferno, dia tahu apa yang dia cari terikat di lengannya, tetapi otaknya mengingat apa yang dikatakan rubah putih. Sebenarnya, dia hanya bertemu iblis rubah 6 ekor selama 1 malam, sama sekali tidak ada persahabatan.
Tetapi melihat roh rubah 3 ekor melakukan bunuh diri dengan pikiran teguh, dan rubah-rubah berekor 6 membawanya dan jatuh ke magma bersama-sama, adegan menyentuh jiwa masih tetap ada di depan matanya. Dalam lubuk hatinya, dia merasa sangat ramah dengan roh rubah itu, jadi dia anehnya mengatakan dia tidak tahu, menyembunyikannya dari Lisu. Onara berhasil melarikan diri dari kerumunan dan menatapnya. Sao Danon dan Bilu melihat apa yang ada di belakang Onara. Mereka adalah penduduk yang tersenyum yang akan mengelilingi mereka. Onara berbalik dan berkata kepada orang banyak, "Semua orang, dengarkan aku. Hal ini sudah berakhir, kita juga perlu melanjutkan latihan kultivasi kita. Hari ini kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Adapun hadiah seperti perak, aku dan 2 teman aku menghargainya tetapi uang hanyalah beberapa barang, tidak ada gunanya, semua orang silakan kembali." Bab 2 Mati bersama C. Lalu dia mempercepat langkahnya, menarik Sao Danon, berbisik, "Cepat." Orang-orang melihat mereka bertiga berubah menjadi 3 lampu, lalu menghilang. Keributan bangkit. Mereka berdiskusi sebentar, lalu bubar. Tetapi setelah kerumunan bubar, seorang tua dan muda keluar dari sudut jalan, mengamati tempat di mana ketiga orang itu menghilang. Mereka adalah peramal Taniska dan cucunya Tony. Taniska melirik ke arah itu, melihat tidak ada orang di dekatnya, dia berbisik kepada Tony, tidak dapat membayangkan bahwa bahkan dengan cermin inferno di tangan, roh rubah 3 ekor masih dihilangkan oleh mereka. Tony memakan lollipop yang baru dibeli, dia berkata, "Jika Esper itu benar-benar sekuat yang kamu katakan, mengapa masih terjadi pada roh rubah 3 ekor? Aku pikir Inferno Mirror hanyalah sosok tanpa kekuatan yang sebenarnya." Taniska mengerutkan kening, cermin Inferno adalah artefak dewa kuno, tidak ada keraguan dalam kekuatannya. Aku pikir itu kemungkinan besar karena budidaya roh rubah 3 ekor tidak cukup untuk melepaskan kekuatan penuh cermin Inferno. Dan dengan 2 orang kuat dari Incense Valley tadi malam, dia sulit untuk lepas dari takdirnya. Tony meliriknya, "Menurutmu siapa yang mendapat cermin Inferno?" Taniska mengangkat bahu, kemungkinan besar diambil oleh 2 murid Incense. "Omong-omong, sayangnya. Aku berharap untuk masuk ke sana dan melihat apakah ada sesuatu yang baik, tidak berharap." Tony memuntahkan kacang lollipop, berkata, "Kemana kita pergi, kakek?" Taniska merenung sejenak, berkata, "Aku mendengar yang baik dan jahat berkumpul di Laut Timur, tidak tahu mengapa. Dari arah kemana 3 orang akan pergi, itu adalah timur. Mungkin kita harus pergi ke sana, terlalu." Tony tertawa, "Ayo kita pergi. Semuanya tetap sama dimanapun kita pergi." Setelah Sao Danon dan yang lainnya pergi, Laguna Collective kembali ke kedamaian. Di Gua Drake kegelapan, tidak ada lagi iblis keluar dan membahayakan orang. Tapi yang aneh adalah, tak lama kemudian, ada banyak binatang aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di hutan di luar Gua Drake kegelapan. Untuk hari-hari berikutnya, jika mereka secara tidak sengaja memasuki hutan, 9 dari 10 tidak akan pernah keluar. Tapi binatang buas aneh itu memiliki perilaku khusus. Mereka tidak akan pernah meninggalkan hutan. Setelah warga Laguna Collective menemukan ini, tidak ada yang pernah memasuki hutan lagi. Seiring waktu berlalu, tempat ini menjadi sunyi. Tidak ada yang akan ingat apa yang terjadi di dalam hutan. Setelah Sao Danon dan yang lainnya pergi, penduduk Laguna Collective membangun sebuah kuil di sebelah timur kota, menyembah 3 dewa. Pusatnya besar dan kuat seperti Vajra. Di samping ada seorang laki-laki dan perempuan. Gadis itu cantik, tetapi bocah itu aneh. Dia memegang tongkat api. Seperti masa lalu, orang-orang dari generasi kemudian sudah lupa apa yang terjadi hari ini, tetapi kuil kolektif Laguna dipenuhi oleh para penyembah. Banyak orang datang untuk menyelidiki tetapi tidak dapat mengetahui dewa mana yang mereka miliki, sehingga muncul jawaban bahwa mereka adalah dewa bumi dari kolektif Laguna meskipun mereka tidak terlihat seperti satu. Mungkin mereka menyerap banyak kekuatan spiritual dari dupa. Menurut orang-orang, para dewa di kuil ini akan selalu menjawab permintaan. Setelah reputasinya tumbuh, orang-orang dari desa dan kota terdekat juga datang beribadah. Ada yang ingin uang,
ada yang berharap untuk pekerjaan, bahkan wanita hamil datang ke sini untuk memuja Onara dan yang lain untuk anak laki-laki. Jika mereka bertiga tahu tentang ini, bagaimana perasaan mereka? Chapter 57. Changhia. Bilu terdiam sesaat, berbalik dan berkata, "Apa yang kamu minta?" Sao Danon dengan hati-hati memberitahunya tentang menghabiskan malam di sebuah penginapan kecil. Melihat Bilu tidak menjawab, sementara Onara berdiri jauh, Sao Danon merendahkan suaranya, "Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan?" "Tidak mungkin aku bisa membawa kamu melihat tuan aku. Ada banyak pembudidaya benar di Changi, itu akan berbahaya jika identitas kamu terungkap." Bilu memandangnya, bertanya, "Kamu mengkhawatirkan keselamatan pribadi aku, atau khawatir bahwa aku akan menjadi beban kamu?" Sao Danon kaget. Dia mengangkat matanya dan menatap Bilu, melihat mata cerahnya yang berair menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Bilu tersenyum dan berjalan pergi. Onara datang, melirik Bilu, lalu bertanya pada Sao Danon, "Brother Zhang, apa yang dikatakan Miss Bilu?" Sebelum Sao Danon menjawab, Bilu sudah berbalik, menunjukkan senyum langka, berkata, "Bukankah kamu mengatakan kita akan tinggal di sebuah penginapan? Mengapa tidak bergerak?" Sao Danon dan Onara kaget, saling memandang. Kekaguman muncul di wajah Onara. Dia memberi jempol pada Sao Danon, berkata, "Kakak Zhang, kamu benar-benar memiliki kemampuan dalam dirimu, hanya dengan beberapa kata saja kamu bisa membuat wanita kita bahagia." Sao Danon dipuji oleh Onara tanpa alasan. Dia hendak membela diri, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya berjalan dengan Onara di belakang Bilu. Tapi sudah ada pemikiran di benaknya, apakah dia terlalu terlibat dengan gadis Falcon ini? Berdasarkan ide Sao Danon dan Onara, yang mereka butuhkan adalah menemukan penginapan kecil untuk beristirahat selama 1 malam. Tapi saat mereka berjalan, keduanya melihat Bilu masuk langsung ke sebuah nama kedai, Hai Yun Lo. Kedai ini setidaknya 10 kali lebih besar dari penginapan kecil yang mereka harapkan. Sao Danon dan Onara bertukar pandang. Tapi sejak Bilu memasukinya, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti. Sao Danon berbisik pada Onara, "Kakak Si, apakah kamu punya cukup uang?" "Aku hanya punya 4 perak." Lalu Sao Danon tiba-tiba berhenti, dia ingat 4 perak yang tersisa dibohongi oleh Taniska, peramal. Onara tidak memperhatikan ekspresi Sao Danon, dia berkata dengan getir, "Aku sedikit lebih baik daripada kamu, hanya beberapa perak lebih dari kamu." Dia terdiam, lalu berbisik, "Berdasarkan perabotan di sini, tempat ini membutuhkan setidaknya 30 atau 40 perak." Saat ini, Bilu sudah tiba di depan konter Meneer. Meneer itu mengangkat kepalanya, senyum menumpuk di wajahnya, berkata, "Nyonya, kamu perlu tinggal." Ding, sebuah ingot emas kecil dilemparkan ke atas meja di hadapan Meneer. Nilainya setidaknya 100 perak. Mata Meneer terbelalak dari senyum, dia berkata, "Nyonya harap yakinlah. Ini adalah kedai yang berpengalaman, itu akan memastikan kamu merasa seperti di rumah di sini, puas ketika kamu pergi." Bilu memotong kata-katanya, berkata, "Beri aku ruang kelas atas, harus bersih." Meneer itu tertawa dengan sopan, tentu saja. Bilu memandangi punggungnya, berkata, "Kalau begitu cari kamar lain untuk mereka berdua." Meneer melirik Sao Danon dan Onara, lalu menoleh ke Bilu, tersenyum, "Apakah mereka berdua juga?" Bilu mendengus, ruang penyimpanan cukup baik untuk mereka. Meneer itu diam. Sao Danon dan Onara juga diredam. Bab 3 Changhia B. Selesai, Meneer memanggil para pekerja dan memperlakukan Bilu seperti seorang putri. Adapun Sao Danon dan Onara, Meneer tidak benar-benar memasukkan mereka ke gudang, ia menempatkan mereka di ruangan normal. Sao Danon dan Onara tidak keberatan tentang itu, mereka tidak manja dan mereka mengerti sifat manja Bilu. Setelah mereka bertiga pergi, kedai itu kembali tenang. Orang-orang bepergian di jalan yang sibuk. Awan berubah di langit. Ketika senja semakin dekat, seorang tua dan seorang muda masuk. Orang tua itu memegang spanduk kain dengan tulisan, "Bimbingan Abadi." Yang muda adalah seorang gadis kecil, makan permen lollipop. Mereka adalah Taniska dan cucunya Tony. Taniska melihat sekeliling, Tony juga melihat sekelilingnya.
Melihat dekorasi yang luar biasa, dia terkesiap, berbisik, "Kakek, apakah kamu menuju ke arah yang salah?" Kebanggaan muncul di wajah Taniska. Dia berkata, "Kamu pikir kakekmu benar-benar tidak berguna selama bertahun-tahun?" Tony penasaran, "Jadi tidak?" Taniska memelototinya, berkata, "Tunggu saja." Kemudian, dia berbalik dan mendapati Meneer sedang melakukan perhitungan di konternya. Dia dengan cepat membawa Tony ke konter. Meneer memperhatikan ada seseorang yang datang ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan hendak menyapa, tetapi dia terkejut dan terkejut. Taniska tersenyum, sikap celestialnya sangat mirip dengan para pembudidaya tinggi. Dia berkata, "Meneer Wang, kamu masih ingat aku?" Meneer Wang berseru dan berlari ke arahnya dari belakang meja. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kejutan yang menyenangkan. Tony terpana dengan reaksinya. Dia berkata, "Ah, kamu senior yang abadi. Kenapa kamu ada di sini?" "Aduh, ini 30 tahun kita belum bertemu satu sama lain. Aku selalu merindukanmu." Taniska tersenyum, dengan temperamen surfer dia membersihkan debu dari pakaiannya, tersenyum ringan dia berkata, "Aku bukan manusia. Tahun-tahun ini aku bepergian ke seluruh dunia, ke banyak gunung dan negeri ajaib yang terkenal, mengunjungi makhluk surgawi, menyerap roh langit dan bumi. Kapan aku bisa punya waktu untuk datang?" Tony jatuh ke tanah. Tapi Meneer Wang percaya tanpa ragu, terus mengangguk, "Benar, benar, kamu senior abadi pasti berbeda dari manusia seperti aku." Kemudian, dia memerintahkan Taniska dan Tony untuk duduk di meja bersih, bergegas memanggil pekerjanya untuk menyajikan teh terbaik. Taniska melihat sekeliling, berkata, "Melihat penampilan di sini, bisnismu pasti berjalan sangat baik selama beberapa tahun terakhir." Meneer Wang dengan hormat berkata, "Ya, itu diberkati oleh kamu." Taniska terbatuk, "Kali ini aku datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman kultivator di Laut Timur. Aku ingat bahwa aku punya tujuan yang ditakdirkan untukmu tahun itu, jadi aku datang dan melihat-lihat. Malam ini aku akan tetap di tempatmu." Meneer Wang mengangguk, "Tentu saja, merupakan suatu kehormatan memiliki kamu di sini. Aku juga berencana membawa keluarga aku untuk melihat kamu." Taniska tertawa, memasukkan tangannya ke pakaiannya, berkata, "Jadi, berapa malam?" Meneer Wang segera menggelengkan kepalanya, "Aku sudah sangat berharap kamu datang ke sini, bagaimana aku bisa mengambil uang kamu?" Tangan Taniska masih di pakaiannya, dia menggelengkan kepalanya, "Aduh. Meneer Wang, aku tahu aku mencerahkanmu tahun itu. Tapi kamu melakukan bisnis, tidak baik bagiku untuk melanggar aturan." Meneer Wang agak gelisah, berkata, "Abadi senior, lihat apa yang kamu lakukan untuk aku. Jika bukan karena kamu memberi aku bimbingan, dan mengizinkan aku untuk..." Lalu dia tiba-tiba melihat sekeliling, menurunkan suaranya, berkata, "Jika bukan karena kamu mengizinkan aku menanam pohon kekayaan di Gua Naga Laut Timur, bagaimana aku bisa menghasilkan kekayaan selama 30 tahun terakhir? Kamu bisa tinggal di kedai ini, jika aku masih mengambil uang kamu, aku akan dihukum oleh Guntur." Taniska tersenyum dan mengambil tangannya, berkata, "Jika begitu, aku tidak akan menolaknya." Meneer Wang mengangguk dan mengobrol sebentar. Pekerja itu datang dan memberitahu mereka bahwa ruang kelas atas sudah siap. Meneer Wang bangkit dan memimpin Taniska dan Tony ke kamar mereka. Di aula belakang, bangunan itu aneh. Tinggi 3 lantai, dengan bentuk heksagonal. Di tengah ada halaman besar beraspal dengan blue stones. Tetapi jejak waktu meninggalkan rumput hijau di celah di antara batu-batu. Di tempat paling tengah, seekor bitch perak berdiri kesepian, layu dan kurus. Meneer Wang membawa mereka ke kamar yang tenang di lantai 3. Bercakap-cakap dengan mereka sejenak lalu pergi. Ketika dia pergi, dia berkata malam ini dia harus mengundang senior abadi ke sebuah pesta. Tentu saja, senior abadi mencoba semua yang dia bisa untuk menolak, mengatakan dia berkultivasi selama bertahun-tahun, sudah tidak terlibat dalam urusan fana. Tetapi Meneer Wang sangat tulus, pada akhirnya, senior abadi itu dengan enggan menerima atas nama cucunya Tony. Setelah Meneer Wang pergi, Tony menutup pintu, hanya menyisakan Taniska dan dia di kamar. Taniska terkikik, "Bagaimana?
Tony bertanya balik kepadanya, apakah kamu benar-benar akan memberinya uang? Bagaimana jika dia benar-benar meminta uang kepada kamu? Taniska berkata dengan benar, lalu bagaimana? Taniska adalah makhluk surgawi yang dibudidayakan. Bagaimana aku akan peduli dengan hal yang tidak berguna seperti itu? Tony mendengus, jangan berikan aku ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak punya uang di pakaianmu. Taniska terkejut, apa katamu? Tony berkata, uang kamu dipisahkan menjadi 3 kelompok. Satu menyembunyikan di ikat pinggang kamu, satu menyembunyikan di sepatu bot kamu, satu lagi bersembunyi di dalam spanduk, Immortal Guidance, kamu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak memiliki perak di pakaianmu. Taniska terkejut, memerah, berkata, berat, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tony memelototinya, berkata, apa yang kamu bohongi padanya 30 tahun yang lalu? Taniska berkata dengan marah, omong kosong, kapan aku berbohong padanya? Tony mendengus, jangan berikan aku ini lagi. Gua Naga Laut Timur adalah asal mula lautan, sebuah dunia spiritual. Itu pasti ada di bawah lautan dalam. Bagaimana bisa ada di dunia fana? Kata-katamu hanya bisa berbohong kepada orang jujur seperti Meneer Wang. Taniska tersenyum malu, tapi kemudian menghela nafas, dengan perasaan sedih. Tony mengerutkan kening, ada apa? Taniska terdiam sesaat, berkata, sebenarnya, ini ada hubungannya dengan ayahmu. Tony terkejut, ayahku? Bukankah dia mati 20 tahun yang lalu? Taniska mengangguk, 30 tahun yang lalu, ketika ayahmu masih muda, dia dan aku pergi ke Changi bersama. Meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam ramalan seperti kamu. Pada waktu itu Meneer Wang masih seorang pekerja di sebuah penginapan normal, tetapi ayahmu mengatakan wajahnya cukup bagus. Lebar dan datar, tidak ada ujung runcing, mata besar tanpa alis berkait, ditakdirkan untuk damai, bisa menghasilkan banyak uang. Jadi aku... Dia tersenyum, jadi aku menemukan waktu dan diam-diam membimbingnya, mengatakan kepadanya bahwa ia perlu menanam birch perak di Gua Naga Laut Timur, memasang karakter, FA, maka ia harus menghasilkan banyak uang. Jadi, dia tersenyum, mengulurkan tangannya dan menarik Sao Danon padanya. Sao Danon tidak bisa membantu tetapi melangkah maju. Di tengah hujan, payung hijau kecil diletakkan di atas kepalanya. Di bawah payung, itu adalah napasnya yang lembut. Jantung Sao Danon melonjak lebih cepat. Dia memalingkan muka, tidak memandangnya. Tapi aroma lembut dari tubuhnya menyelimutinya. Besok, apakah kamu akan pergi ke Billows Hill? Tanya Bilu pelan. Hati Sao Danon bergerak, berkata, ya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan meliriknya, bagaimana denganmu? Bilu tersenyum, aku juga. Wajah Sao Danon berubah, dia mengerutkan kening dan berkata, jangan konyol seperti anak kecil, ada banyak orang dari sisi baik di sana. Tuanku memiliki temperamen yang buruk, kamu akan berada dalam bahaya jika kamu pergi ke sana. Bilu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya diam-diam. Sao Danon memiliki perasaan gelisah, tetapi tidak bisa mengatakan apa itu. Tetapi dia tahu, tidak baik berdiri bersamanya seperti ini di malam hujan, dia berkata, aku akan kembali dulu. Bilu tidak menjawab. Jadi Sao Danon meninggalkannya dan kembali. Tetapi ketika dia setengah jalan di sana, di belakangnya, di tengah hujan, suaranya tiba-tiba terdengar. Xiao Fen. Sao Danon terkejut. Itu adalah pertama kalinya Bilu memanggilnya dengan nada bersahabat. Dia perlahan berbalik. Hujan di antara mereka. Jauh tampak lebih besar, karena wajah Bilu menjadi lebih buram. Tapi suaranya masih sangat jelas. Ketika aku berdiri sendirian di sini, aku berpikir, jika kita tidak dapat melarikan diri dan mati di Gua Blood Drop, itu sebenarnya tidak buruk. Sao Danon terkejut, lalu memaksakan senyum, jangan bercanda tanpa berpikir tentang hal itu. Kemudian dia bergegas pergi. Bilu memperhatikan punggungnya, menundukkan kepalanya, menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya, setidaknya, aku tidak akan menyesal. Sao Danon berjalan di koridor, menghindari hujan. Hatinya lega.
Entah mengapa, dia selalu merasa gugup ketika menghadapi bilu gadis cantik Velkin. Mungkin tekanan dari identitasnya. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang, melihat gadis itu masih berdiri di tengah hujan. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Tidak lama setelah dia pergi, di belakangnya, kegelapan tiba-tiba bergerak. Seorang wanita ditutupi dengan pakaian hitam dan kerudung hitam keluar dan berjalan di sebelahnya. Bilu berbalik, berkata dengan ringan, "Bibi Negar." Wanita berpakaian hitam memandang ke arah Sao Danon, dengan suara tenang dan tanpa perasaan, "Ayo pergi. Ayahmu menunggumu di Billows Hill." Bilu perlahan mengangguk. Subuh, Sao Danon yang akhirnya bisa tidur terbangun oleh suara keras Onara, "Kakak Zhang, bangun." Sao Danon membuka matanya dengan susah payah. Melihat Onara dipenuhi dengan semangat dan energi, jelas dia tidur nyenyak semalam. Dia tersenyum pahit, tidak mengatakan apa-apa. Dia memanjat dan pergi ke baskom untuk mencuci muka dengan matanya yang buram. Onara duduk di tempat tidurnya, tersenyum. "Kakak Zhang," hanya berkata, "kamu masih sangat muda dan juga seorang kultivator, setelah satu malam kamu harus dibaptis. Lihat dirimu, sepertinya kamu tidak tidur tadi malam." Sao Danon bergumam dalam benaknya, "Denganmu di sini siapa yang bisa tidur?" Tapi dia hanya tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah mereka selesai mencuci, Onara mengambil Sao Danon untuk membangunkan Bilu. Sao Danon tidak mau, tetapi dia merasa tidak benar untuk memberitahu Onara. Tanpa diduga tidak ada jawaban ketika mereka mengetuk pintu untuk waktu yang lama. Ketika mereka bertanya kepada Meneer, mereka menemukan Bilu pergi tadi malam, juga membayar uang untuk menginap. Onara terkejut, merasa aneh. Sao Danon berdiri di samping, menghitung. Berdasarkan apa yang dikatakan Meneer Wang, dia pergi tak lama setelah dia meninggalkannya. Awalnya Sao Danon merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan jika Bilu akan ikut dengannya ke Bukit Billows. Tapi bagaimana dia tiba-tiba pergi tanpa pemberitahuan, dia bingung. Bab 4 berangkat ke Laut B. Ketika Onara berencana untuk berdiskusi dengan Sao Danon, Meneer Wang tiba-tiba bertanya, "Maaf, apakah nama Onara?" Onara terkejut, berkata, "Benar, bagaimana kamu tahu?" Meneer Wang senang, dia mengeluarkan sepucuk surat di bawah meja, berkata, "Pagi ini seorang pelanggan mempercayakannya kepada aku, katakan untuk memberikan ini kepada seorang pria muda yang kekar bernama Onara. Pasti kamu." Onara mengambil surat itu, ternyata namanya benar-benar ada di namanya, dia membukanya dan melihatnya. Sao Danon juga menenangkan diri dan menatap Onara. Ketika Onara membaca, alisnya mengerutkan kening lebih dekat dan lebih dekat, dia berteriak, "Tuan!" Sao Danon terkejut, "Ada apa dengan tuanmu?" Onara menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu, tetapi surat ini ditulis oleh tuanku, memberitahuku untuk segera pergi ke kuil Dewa Bumi di bumi. Kakak Zhang, sepertinya kita perlu berpisah untuk saat ini." Sao Danon mengangguk, "Tidak masalah. Kamu baik-baik saja. Aku juga bergegas pergi ke Billows Hill dan melihat tuanku." Onara tersenyum, "Ketika aku melihat tuan aku, setelah berbicara dia senior juga harus datang ke Billows Hill. Kita akan bertemu lagi saat itu." Sao Danon tidak mengenalnya lama, tapi dia merasa sangat ramah padanya. Dia tersenyum, "Oke." Onara tersenyum, berbalik dan pergi. Sao Danon pergi bersamanya sampai pintu masuk kedai, menyaksikan tubuhnya yang besar menghilang di kerumunan. Dia berdiri di sana terkejut sesaat, lalu berbalik dan menuju ke timur bersama. Ketika mereka sudah lama pergi, di aula utama Hai Yun Luo, Taniska dan cucunya Tony perlahan keluar. Tony melanjutkan untuknya, "Jadi dia melakukan apa yang kamu katakan padanya dan benar-benar menghasilkan banyak uang. Memulai kedai besar ini, bisnis yang sukses. Semuanya bergantung pada bimbinganmu, kan?" Taniska tertawa. Tony meliriknya, berkata, "Tapi aku benar-benar ingin tahu di mana Gua Naga di Laut Timur yang kamu katakan padanya." Taniska mengangkat alisnya, tersenyum, "Ayo." Lalu dia menariknya ke jendela, menunjuk ke bawah, berkata, "Itu dia." Tony terkejut. Apa yang dia tunjukkan adalah bibs perak setengah mati. Dia bertanya, "Di sana? Mengapa pohon itu terlihat setengah mati?" Taniska berkata, "Sampah."
Jika pohonmu ditanam di lantai batu biru, dapatkah pohon itu hidup dengan baik? Tony tidak bisa mengatakan apa-apa. Taniska memandang ke langit, berkata, langit tampak begitu gelap hari ini, mungkin akan turun hujan malam ini. Malam mulai gelap. Hujan mulai saat senja, tetapi sampai tengah malam, masih belum ada tanda-tanda istirahat. Bilu berada di ruang kelas atas di lantai 3. Sao Danon dan Onara berada di lantai bawah. Setelah hujan, udara menjadi sedikit lembab. Sao Danon berguling-guling, tidak bisa tidur, tapi alasannya jelas. Onara tertidur, tetapi bunyi dengkurannya yang keras dan tebal sangat pas di tubuhnya. Jika ini bukan kejutan di surga, ini setidaknya tidur bergetar. Sao Danon menghela nafas, duduk dan mengenakan pakaiannya, dia duduk dalam kegelapan untuk sementara waktu, lalu membuka pintu dan keluar. Di malam yang gelap, halaman tampaknya tidak berdasar. Tetapi cahaya lemah datang dari tempat yang tidak diketahui telah memungkinkannya untuk melihat sosok Birch perak di bagian dalam halaman. Dia mengangkat kepalanya ke langit. Mengambil napas dalam-dalam. Udara dingin dan lembab masuk ke dadanya. Meskipun dia berdiri di koridor, angin dari luar menyebabkan tetesan hujan tipis menerpa wajahnya. Dia berbalik dan menutup pintu. Mengikuti koridor bentuk cincin, dia berjalan perlahan. Malam itu gelap, angin menderu, hujan turun. Hujan turun dari langit, menghantam lantai batu biru di halaman, menciptakan semprotan. Di atap di atas koridor, air hujan berkumpul, jatuh seperti air terjun tipis. Berjalan di sini, seperti berjalan di gua air di gunung yang tenang. Dan itu seperti, ketika itu, dalam ingatan pemuda ini, ada juga yang seperti malam. Di tempat gelap yang tidak dikenal, ada desahan rendah. Angin bertiup, bersiul, hujan langit miring. Sebagian kerah Sao Danon basah, tetapi dia tidak menyadarinya, dia hanya menatap ke depan. Dalam hujan, seseorang memegang payung, diam-diam berdiri di bawah pohon di tengah hujan. Mata berair tampak menangkap sesuatu, tampak mendengar sesuatu, tampak merasakan sesuatu. Wanita itu berbalik. Langit sepi, hujan sepi. Dia dan wanita itu diam-diam saling menatap. Angin masih bertiup, hujan masih turun. Chapter 58. Berangkat ke Laut A. Warna malam itu gelap dengan angin kencang. Daun-daun yang jatuh dengan lembut mengambang di angin. Di bawah payung hijau muda, gaunnya berkibar di antara angin, beberapa rambut menempel di pipinya yang putih salju. Sao Danon berdiri di sana, pada saat itu, ada ide membingungkan yang terlintas di benaknya. Di malam yang aneh ini, tempat yang aneh, tapi ada hujan yang familiar. Dia berjalan perlahan ke tengah hujan. Di belakangnya, ada sepasang mata hantu mengawasinya dalam kegelapan. Ketika dia semakin dekat, seluruh dunia tampak tenang. Matanya tepat di depannya. Sangat lembut. Kenapa kamu tidak tidur? Sao Danon bertanya perlahan. Bilu tidak menjawab, hanya mengawasinya, dengan sepasang mata berair yang mencerminkan sosoknya. Hujan membasahi pakaiannya, di antara rambutnya, mereka membentuk setetes hujan kristal, jatuh dari rambutnya, dan meluncur di pipinya. Bagaimana denganmu? Dia bertanya kembali, mengapa kamu tidak tidur? Sao Danon terdiam sejenak, lalu berkata, mendengkur Onara terlalu berisik. Aku tidak bisa tidur. Bilu kaget, lalu tertawa pelan. Cahaya berair di sekitar matanya tampak cerah. Di mata Sao Danon, dia seperti bunga bakung mekar di malam hujan. Tony berkata dengan pelan, itu sudah dekat, hampir menabrak musuh lama. Lalu dia menatap Taniska, berkata, bukankah itu semua karena kamu kakek, dimanapun, satu langkah salah dan kita akan satu ke orang-orang yang ditipu olehmu. Orang yang paling dirugikan adalah dunia ini mungkin aku. Taniska memutar matanya ke arah Tony, lalu mengabaikannya. Menir Wang melihat senior abadi keluar, dia datang dan menyambutnya, menyajikan teh dan hidangan, memperlakukannya dengan sikap antusias. Taniska juga tidak sopan, dan duduk bersama Tony dengan sombong, mengobrol dengan Menir Wang. Menir Wang berkata, Senior abadi, tahukah kamu?
Tadi malam sesuatu yang serius terjadi di luar tembok Changhe? Taniska terkejut, apa yang terjadi? Meneruang berkata, aku tidak yakin tentang hal itu. Aku mendengar para pembudidaya benar yang berkumpul di sini bertemu dengan Falcon tadi malam di barat kota. Dua pihak bertempur dengan sengit. Orang-orang di barat kota mengatakan itu begitu kuat sehingga tembok kota bergetar. Taniska bertanya, Falcon dan Rigitao sudah mulai berkelahi? Meneruang mengangkat bahu, berkata, berita itu menyebar pagi ini, mungkin tidak akan palsu. Kemudian dengan nada prihatin dia berkata, Abadi senior, orang benar adalah pembudidaya, dan Falcon biasanya tidak akan membuat kami marah pada kami orang normal. Tapi kultivasi kamu dalam, jika seseorang meminta kamu untuk membantu menghukum Falcon, kamu harus hati-hati. Puff, Tony tidak bisa membantu tetapi memuntahkan teh. Taniska memelototi Tony. Tony memaksakan dirinya untuk menahan tawa, melihat tampang cemas datang dari Meneruang. Dia mencoba mempertahankan nada normalnya dan berkata, Meneruang, aku baik-baik saja. Hanya, dicekik saat minum, dicekik. Istsi Billows Hill, catatan 1, adalah 7.000 mil ke laut, tempat timur terjauh di dunia. Di luar itu adalah lautan yang tak berujung. Tempat terpencil seperti itu tidak memiliki habitat manusia. Tanpa diduga beberapa hari setelah Saudanon dan yang lainnya pergi ke Gunung Kongsang, pembudidaya Falcon tiba-tiba bangkit di setiap tempat. Hanya dalam beberapa hari lusinan faksi tersingkir oleh Falcon. Itu mengejutkan dunia secara instan. Falcon bangkit kembali setelah 800 tahun dengan momentum besar. Di dalam orang benar, Jadeon, Skysong, Dupa dan faksi lainnya segera mengadakan pertemuan. Tepat pada saat itu, berita yang dikirim ke Inchense bahwa sejumlah besar Falcon berkumpul di bukit laut timur Billows yang terpencil. Apa yang mereka rencanakan? Dengan kebenaran di atas segalanya, orang-orang dari sisi baik marah. Segera, dengan 3 faksi utama sebagai pemimpin, mereka mengirim murid-murid elit mereka, dengan pemimpin para tetua yang sangat terlatih, mereka berangkat ke Bukit Billows East. Dalam perjalanan, banyak pembudidaya benar bergabung di dalamnya, berniat untuk membersihkan para bidat, menciptakan kedamaian bagi yang hidup. Saudanon mengetahui apa yang terjadi dari orang-orang di jalan. Darah mendidih di dadanya, keputusannya pergi ke Laut Timur menjadi lebih stabil. Di lokasi timur terjauh ini, perjalanannya juga sangat panjang. Falcon memilih tempat ini mungkin mereka tahu Central Plain adalah tempat sumber daya yang kaya, tetapi juga akar dari 3 faksi utama, itu sebabnya mereka akan datang ke pulau terpencil ini. Namun, mereka tidak mengharapkan sisi kebaikan yang berkembang, dengan orang-orang benar di atas segalanya, akan segera datang meskipun itu sangat jauh. Dalam perjalanannya, Saudanon sedang terburu-buru, di samping beristirahat, dia menghabiskan seluruh waktunya dengan menaiki tongkat api. Setelah sekitar 2 hari, dia akhirnya keluar di laut. Pada awalnya dia masih bisa melihat beberapa pulau. Setelah 10 hari perjalanan, dia hanya bisa melihat laut yang cerah dan langit biru yang cerah. Dia terbang siang dan malam tanpa henti. Biru jernih laut, jika bukan karena gelombang, itu hampir seperti batu permata yang jernih dan indah. Namun, masih belum ada tanda-tanda pulau. Saudanon tercengang di udara, angin sejuk dari laut menghantam wajahnya, tetapi hatinya gelisah. Sekarang, dia sudah keluar di laut selama 10 hari. Kali ini dia belum menemukan pulau untuk beristirahat selama 1 hari dan 2 malam. Dia tidak percaya dia tersesat di laut yang tak berujung ini. Tetapi selama beberapa hari terakhir, selain untuk tidur di luar dan makan hal-hal liar, tidak ada yang lain. Kemampuan terbangnya sangat meningkat. Tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya memandang ke langit, yang lebih rendah untuk melihat laut yang biru. Dia tersenyum pahit. Ketika dia kehabisan ide, Saudanon tiba-tiba mendengar seekor burung menangis di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat burung camar putih, terbang di atas laut. Bab 4 berangkat ke Laut C. Pikiran Saudanon berpikir, ketika dia meninggalkan pantai, dia melihat banyak burung camar, tetapi ketika dia terbang jauh, burung camar itu tidak bisa sampai di sini. Sekarang di kedalaman laut,
dia bisa melihat burung camar, itu berarti sebuah pulau di dekatnya. Memikirkan itu, Sao Danon sangat bersemangat. Tanpa ragu, dia terbang ke arah burung camar. Laut yang tak berujung terletak di cakrawala, warna langit dan laut persis sama, seperti puisi dan gambar. Terbang antara langit dan bumi, ada perasaan abadi, seperti tubuh yang digabungkan dengan alam menjadi satu. Dia terbang setengah jam lagi, sebuah pulau kecil muncul di depannya. Melihatnya dari langit, keseluruhan pulau ditutupi dengan tanaman hijau. Air laut di dekat pulau itu jernih, seperti batu giok biru kristal. Sao Danon telah terbang lama, tubuhnya lelah. Dia mendarat dengan tongkat api dan beristirahat di pulau itu untuk sementara waktu. Ketika akhirnya menginjakkan kakinya di tanah, Sao Danon melihat sekeliling dan menemukan pemandangannya jauh berbeda dan jelas daripada ketika dia melihat dari udara. Air jernih tercuci di pantai pasir putih murni gelombang demi gelombang. Di dekat pantai, ada jenis pohon yang tidak dimiliki Central Plain. Batang tinggi, tidak ada cabang samping, lurus ke langit. Di puncak pohon ada daun besar, di bawah daun, ada buah-buahan yang seukuran kepala anak. Lebih dalam ke pulau, di samping pohon-pohon tinggi, semak-semak pendek juga tumbuh subur. Hutannya tebal dan tidak ada jalan setapak. Sepertinya tidak ada yang pernah berjalan di sini selama ribuan tahun. Di atas kepala, burung-burung camar menangis melingkar. Angin segar dan sejuk datang dari laut. Sao Danon menarik napas dalam-dalam. Di tempat yang sepi ini, kelelahan mulai menghampirinya. Dia melihat sekeliling, melihat tidak ada yang aneh, dia menemukan tempat yang bersih, berbaring dan tertidur. Tidur ini cukup manis. Pulau itu sunyi, kecuali ombak dan angin, tidak ada gerakan. Dan tentu saja tidak ada yang akan mengganggunya. Sao Danon tidur sampai senja, lalu bangun. Sao Danon berdiri dan meregangkan tubuh, dengan cepat berjalan ke pantai pasir. Menatap jauh melihat pemandangan senja, itu sangat berbeda dari pagi. Matahari terbenam berwarna merah seperti darah, di barat cakrawala, menyinari awan dan merah laut. Awan menyala dalam bentuk dan penampilan yang berbeda. Angin bertiup dari laut, Sao Danon membuka tangannya, mengambil napas dalam-dalam. Perasaan santai memenuhi tubuhnya. Di tempat yang seperti surga, seluruh tubuhnya santai. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir, jika dia bisa tinggal bersama Ling Shiji di tempat yang damai setiap hari, menonton matahari terbenam yang indah, hidupnya tidak akan menyesal. Memikirkan Hidi, hati Sao Danon sangat bersemangat. Sejak dia meninggalkan gunung, sudah sebulan. Sejak dia memasuki Jadeon, dia tidak pernah terpisah dari Shiji untuk waktu yang lama. Sekarang di pulau yang tenang ini, berpikir bahwa Shijinya bisa berada di sebuah pulau di dekat sini, kegembiraan muncul dalam hati Sao Danon dan tidak bisa tenang. Berdiri di sana untuk waktu yang lama, perasaannya yang berfluktuasi akhirnya tenang. Dia mendengar geraman dari perutnya. Sao Danon tersenyum pahit. Sejak periode ia terjebak di Gua Bloodrop Mountain Kongsang, ia tampak mudah lapar. Tapi tidak apa-apa, dia masih mendapat cukup makanan, hanya airnya tidak banyak yang tersisa. Sao Danon melihat sekeliling, lalu matanya mendarat pada buah-buahan di pohon-pohon yang tinggi. Dia bangkit dan mengambil beberapa dari mereka. Dia tidak menyangka cangkang buahnya sangat keras. Sao Danon akhirnya meremukan cangkangnya setelah banyak hits di atas batu, jus putih keluar. Sao Danon dengan cepat minum semua. Meskipun agak pahit, tapi rasanya manis. Itu bagus. Dengan kelezatan alami ini, Sao Danon memiliki makanan yang memuaskan. Melihat langit gelap, ia berencana melanjutkan perjalanan besok. Langit semakin gelap. Angin dari laut meniupnya juga semakin dingin. Sao Danon mengerutkan kening, berjalan menuju ke hutan, tetapi ragu-ragu sejenak, dia tidak masuk. Dia menemukan tempat di dekatnya untuk menghindari angin dan berbaring dan beristirahat. Sudah tidur sepanjang sore, Sao Danon tidak bisa tidur. Dia berguling-guling, pikirannya tidak bisa membantu tetapi mengingat kata-kata Wan Ren Wang hari itu di warung teh. Dia mengambil tongkat api dari pinggangnya. Memantulkan cahaya dari bintang-bintang, pada tongkat api hitam, lampu hijau hantu bersinar.
Terutama darah seperti pembuluh darah merah, mereka tampak hidup kembali, mereka sepertinya memiliki darah segar yang mengalir di dalamnya. Apakah itu, seperti kata Wan Renwang, darahku? Shao Danon menggumamkannya di dalam hatinya, perasaan yang berbeda bercampur menjadi satu, dia bisa mengingat dengan jelas hari itu di lembah kuno, ketika Orb Sinister menyedot sejumlah besar darah dari telapak tangannya. Shao Danon menggigil, menggelengkan kepalanya keras, tidak mau mengingat masa lalu. Hanya saja, esper itu masih jelas di depannya, bahkan rasa dingin yang unik itu masih akrab mengalir di tubuhnya, seperti itu adalah bagian dari tubuhnya. Hari itu, meskipun ia dengan bermartabat mengucapkan kata-kata itu kepada Wan Renwang, tetapi ketika sampai pada dirinya, itu masih tidak terasa enak. Lagi pula, butuh murid yang tumbuh dalam faksi terkenal seperti dia untuk menerima espernya adalah artefak jahat Velkin, itu tidak mudah dilakukan. Memikirkan hal itu, dia melihat tongkat api lagi, melihat urat yang jernih, dia tidak bisa tidak berpikir, esper ini, berapa banyak jiwa yang dibutuhkan. Dalam darah ini, mungkin banyak hantu bersembunyi di dalamnya. Dia bergidik. Tapi, dia tiba-tiba teringat, jika apa yang dikatakan Wan Renwang itu benar, maka, regenesis pedang kuno, di Gunung Jadeon, puncak Hollow Moon Top Widos, lalu apa? Kebenaran dunia, kejahatan, apakah itu persis seperti yang diajarkan oleh Tuan dan Shixiong padanya, selalu ada, tidak pernah berubah? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, sebuah pikiran yang belum pernah dimilikinya sebelumnya, siapa yang mengatakan bahwa kita benar pasti benar? Memikirkan itu, Shao Danon tiba-tiba melompat, menutup matanya dan membentak. Dia membentak wajahnya dengan keras, berteriak, "Bajingan, sial, bagaimana kamu bisa punya ide pengkhianatan seperti itu?" Catatan 1, Laut Timur memiliki Bukit Bilous, 7.000 mil ke laut. Ada binatang buas, bentuk lembu, tubuh gelap tanpa tanduk, satu kaki. Ketika muncul pasti ada badai, seterang pagi, sekeras petir. Nama Mindrot Menace. Kaisar kuning menggunakan kulitnya untuk gendang, dipukul dengan tulang binatang guntur, menyebar hingga 500 mil jauhnya, mengejutkan dunia. P.S. Wow. Shao Danon pergi ke Hawaii? Chapter 59. Patah hati A. Setelah menjentikan wajahnya, Shao Danon berdiri di sana, sedikit kehabisan nafas. Setelah beberapa lama, emosinya tenang, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, berkata pada dirinya sendiri, Shao Danon, berapa peringkat kamu? Hanya seorang murid Jadeon, kamu berani meragukan kebenaran leluhur, sungguh tidak ketahuilah keterbatasanmu. Jadeon sudah seperti ini selama 2000 tahun, dunia mengagumi mereka, tentu saja mereka benar, di mana kamu bisa meragukannya. Setelah memikirkan hal itu, pikirannya rileks. Meskipun itu menghibur diri, itu sangat efektif. Tidak lagi memikirkan pertanyaan ini, dia dengan tenang berbohong. Sebelum dia bisa membuat dirinya nyaman, tiba-tiba peluit tajam di udara memecah suara ombak dan angin yang awalnya tenang di pulau itu. Shao Danon segera melompat, mengangkat kepalanya, dia melihat di langit malam, seberkas cahaya putih seperti meteor, melesat melintasi langit. Di belakangnya, beberapa sinar cahaya mengikuti, merah, kuning dan putih. Shao Danon menyadari bahwa mereka adalah pembudidaya yang bertarung di langit. Orang di depan jelas-jelas melarikan diri sementara orang-orang dari belakang mengejar. Di tempat terpencil ini, seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Sekarang ada orang yang bertarung, itu pasti pertarungan antara orang benar dan Velkin. Shao Danon telah mencari di Laut Timur selama beberapa hari. Dia sedang terburu-buru, sekarang melihat satu sisi pasti dari benar, dia tidak ragu-ragu. Dia menunjuk, tongkat api naik ke udara, menyerbu ke langit. Shao Danon mengendarai tongkat api, membuat suara, zoom, di bawah warna malam, dengan cepat dibebankan ke langit. Tetapi orang-orang di langit tampaknya tidak menyadari ada orang di pulau itu. Orang yang melarikan diri mengira itu adalah penyergapan, dan orang yang mengejar juga mengira itu adalah jebakan. Kedua belah pihak berteriak, cahaya putih di depan berbalik, dan cahaya merah, kuning dan putih dari belakang juga berbalik dan menyerang Shao Danon. Shao Danon terkejut, dan jatuh ke dalam situasi di mana dia menghadapi musuh dari depan dan belakang.
Tapi kecepatan Esper itu cepat, tidak ada waktu baginya untuk menjelaskan. Dia berhenti dan jatuh seperti batu. Keempat orang di langit terampil dan memiliki reaksi cepat, dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Esper mereka berhenti, lalu mengikuti ke bawah, seperti penyengat di punggung, tidak membiarkan mangsanya melarikan diri. Tapi sepertinya kedua belah pihak agak bingung karena mereka menemukan sisi yang berlawanan juga muncul berusaha membunuh pengunjung yang tidak disukai ini. Hanya Saudanon yang malang yang menjadi orang yang dirugikan. Dia dikejar oleh 4 Esper, satu kesalahan dapat menyebabkan tubuhnya berubah menjadi ribuan penusukan. Mendengar suara angin dari belakang semakin dekat, Saudanon mengertakkan giginya, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia berbalik, melihat 4 sinar cahaya tiba seperti pencahayaan, dia berteriak, tongkat api menyala dengan lampu hijau, menghalangi serangan ini untuknya. Bang, suara keras terdengar di atas laut yang tenang. Keempat lampu terkejut kembali. Saudanon dan tongkat api jatuh ke air dari langit. Splash, air terciprat sangat tinggi. Riak besar muncul di permukaan air. Keempat orang di langit, pelarian tidak melarikan diri, pengejaran tidak mengejar, mereka hanya tinggal di sana, merasakan ada sesuatu yang aneh. Setelah beberapa saat, seseorang perlahan melayang ke permukaan air, dengan tangan dan kaki terentang, tampak tidak sadar. Keempat orang di langit memutuskan, pada saat yang sama saling menyadari. Mereka semakin dekat ke permukaan, di bawah cahaya bintang, mereka bisa melihat wajah orang itu di dalam air. Xiao Fen. Dua teriakan, datang dari kedua sisi. Berendam dalam air laut yang membeku, perasaan ini membuat Saudanon berpikir dia masih berada di laut tanpa hati di bawah Kongsang Mountain Forsaken Abyss, masih di bawah tanah. Hanya saja, mengapa langit memiliki bintang yang cerah? Dia menggelengkan kepalanya dan sadar kembali. Dia menemukan dirinya berbaring di pantai. Di jauh di pantai pasir, 4 orang berdiri di sana. Satu sisi adalah seorang gadis berpakaian hijau. Sisi lain adalah satu perempuan dan 2 laki-laki, berdasarkan pakaian mereka, mereka dari Jadeon. Saudanon memandang ke arah gadis dan 2 pria itu. Kedua pria itu akrab, mereka adalah Da Shixiong Savion dan Shixiong Amandla ke-6 dan gadis berpakaian merah, wajahnya sangat akrab. Seketika darahnya mendidih, pikirannya berdering, tanpa pikir panjang, hanya menatapnya, berteriak, "Shiji!" Gadis berbaju merah mendengar suara itu dan berbalik tersenyum. Pulau yang sepi, warna kesedihan malam hari tampak cerah. Bocah bau, aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah. Kata apa yang bisa menggambarkan kegembiraan seperti itu? Saudanon memiliki ribuan kata dalam benaknya, pikiran yang tak ada habisnya, banyak kepahitan. Pikiran tentang hari-hari terakhir selama masa sulit mengalir ke otaknya. Melihat wanita cantik yang tersenyum manis, hatinya masam, air mata menetes. Shiji, Shiji, Shiji. Hatinya telah menyebutkan kata ini untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia tiba-tiba muncul di hadapannya, dia tidak bisa melihat apapun. Sampai, sebuah teriakan marah mengeluarkan, "Saudanon, kamu bajingan, bahkan tidak menatapku?" Saudanon terkejut. Bukan hanya dia, Hidi dan yang lainnya juga terkejut. Saudanon berbalik dan kejutan ini tidak mudah. Cahaya bulan, cahaya bintang, dengan dingin menyinari pantai pasir pulau yang sunyi ini. Seorang gadis berpakaian hijau berair, dengan amarah di wajahnya, matanya yang berair cerah menatap Saudanon dengan kejam. Bukankah itu Bilu? Saudanon gugup saat menghadapinya. Lidahnya diikat, bergumam, "Kenapa kamu di sini?" Bilu memelototinya, tidak menjawab. Matanya mengintip ke wajah Hidi, melihat bahwa dia cantik dan menawan, api menyala di hatinya. Pertengahan malam itu, Bilu pergi dengan wanita berpakaian hitam di Changhe, Hai Yun Luo. Dia bertemu ayahnya di luar kota, kemudian mengikuti ayahnya ke East Sea Billows Hill dan bergabung dengan orang lain, bersiap untuk melakukan sesuatu yang penting di Billows Hill. Kultivator benar juga tiba pada saat yang sama. Kedua belah pihak telah saling berhadapan selama beberapa hari. Menghitung hari-hari, Bilu memperkirakan Saudanon sudah tiba.
Setelah pengalaman hampir mati bersama di bawah Forsaken abis Blow Drop Cave, juga bertemu satu sama lain dalam perjalanan sesudahnya, Bilu sudah memiliki perasaan aneh terhadap murid Jadeon yang normal ini. Hari ini, dia tidak tahan lagi, dia hanya ingin melihat Shao Danon lagi. Jadi dia menyelinap keluar, menemukan tempat tinggal Jadeon, tetapi dia tidak menemukan Shao Danon dan ditemukan oleh Hidi dan yang lainnya. Sebenarnya Shao Danon seharusnya sudah tiba di Bukit Billows. Tapi tidak ada yang bisa menduga Shao Danon tersesat di Laut Timur, tertunda selama beberapa hari sementara Bilu lebih awal beberapa hari. Malam ini dia menemukan Shao Danon diharapkan di pulau ini, Bilu sangat senang, dan dia merasa sedikit menyesal setelah dia secara tidak sengaja menyakitinya. Bab 5 Patah Hati B. Tetapi ketika Shao Danon terbangun, sebelum dia dapat memeriksa apakah dia terluka, dia melihat bahwa bocah nakal itu terpesona oleh Shijinya, dengan tampilan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Kemarahan Bilu meningkat, tidak ada lagi maaf, dia hanya ingin meraih bocah itu dan memukulinya. Shao Danon memandangi wajah Bilu yang marah, lalu menoleh ke Shijinya, mendapati Hidi dan kedua mata Shixiong itu terbuka lebar, mereka semua bingung. Dia di tengah, dia ingin menjelaskan kepada Shixiongjie-nya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik ke Bilu, melihat mata tajam gadis Velkin itu, hatinya gelisah, lalu sesuatu naik ke dadanya. Dia muntah seteguk darah. Ah! Hidi dan Bilu menjerit. Shao Danon tidak ada yang serius. Dia terkena serangan gabungan 4 orang, meskipun dia memiliki perlindungan mantra dan api untuk memblokir sebagian besar kekuatan, Savion dan budidaya lainnya semuanya lebih tinggi daripada Shao Danon. Meskipun mereka menemukan sesuatu yang aneh dan menahan, kekuatan besar masih memukulnya. Untungnya di bawahnya ada laut, jika tanahnya keras, itu benar-benar membuat Shao Danon menderita. Dada Shao Danon sudah diisi, sekarang dirangsang oleh situasi yang memalukan, darahnya naik, dan dia memuntahkan seteguk darah. Itu hanya darah yang luar biasa, meskipun berlebihan, itu bukan masalah serius. Tapi bagaimana Hidi dan yang lainnya bisa mengetahuinya? Dia adalah teman dekat dengan Xiao Shidi ini sejak muda. Karena khawatir, dia segera berlari ke arahnya. Tapi begitu dia bergerak, gadis Velkin itu juga berlari ke arahnya dengan cemas di wajahnya. Hidi adalah seorang gadis sehingga dia tahu apa itu dan berhenti, tetapi Savion dan Amandla berpikir bahwa sesat Velkin berusaha untuk menyakiti Xiao Shidi ketika dia terluka. Savion berteriak, pedang, 10 macan-nya membesar dan menyerang Bilu. Bilu mengkhawatirkan Shao Danon, tetapi dihalangi oleh lelaki besar itu, dia marah, namun kekuatan pedang itu tidak bisa meremehkan. Dia memutar dan berubah menjadi sosok hijau, hanya dalam sekejap dia melewati cahaya Ten Tigers. Sebelum dia membuat satu halaman lebih jauh, cahaya putih melintas di depannya. Esper bentuk kubus aneh terbang ke arahnya. Bilu tidak bisa melihatnya dengan jelas sehingga dia tidak menerima pukulan itu, tetapi menghentikan tubuhnya. Tangan kanannya melambai tertiup angin, bunga putih murni muncul di antara jari-jarinya. Itu adalah Espernya, bunga yang membesarkan hati. The Hair Tending Flower mengikuti jari Bilu, naik ke udara dan memblokir benda aneh itu. Bilu bisa melihat dengan jelas apa itu, perasaannya bercampur dengan amarah dan tawa. Itu adalah sebuah kubus dengan 6 wajah, masing-masing memiliki titik sebagai jumlah, itu adalah dadu. Dia tidak bisa membayangkan bisa ada Esper yang menyimpang, itu jarang terjadi. Cahaya putih Hair Tending Flower memaksa dadu Amandla 1 yard ke belakang. Tampaknya budidaya Amandla tidak cukup dibandingkan dengan budidaya Bilu. Meskipun budidaya Amandla tidak sebagus Savion, dia jauh lebih pintar. Melihat kultivasinya tidak cukup, dia memanggil 2 dadu lain untuk mengganggunya. 3 dadu terbang dari atas, dari bawah, lingkaran, kiri dan kanan, meskipun tidak bisa menyerang ke daerah Hair Tending Flower. Bilu juga tidak bisa melewatinya, dan ditunda beberapa saat. Savion sudah bergegas ke arahnya dari belakang. Bilu telah bertarung melawan Savion, dia tahu bahwa kultivasi orang itu cukup dalam. Jika perlu melawannya sendiri, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya.
Ditambah pria sembunyi-sembunyi di depannya, dan Ling Ershiji, yang disebutkan Shao Danon, dia tahu malam ini dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dia menatap Shao Danon, mengutuk dalam hatinya, bocah busuk. Savion bergegas ke arahnya, bidat yang bertarung melawan Amandla tiba-tiba terbang mundur. Bunga di tangannya berubah menjadi ribuan bunga, menutupi langit. Dia terkejut dan segera mengalihkan fokusnya ke pertahanan. Tapi itu hanya trik Bilu, dalam ribuan bunga, sosok hijau Bilu naik ke langit dan terbang menjauh. Savion hendak mengejar, Amandla dan Hidi memanggil, Da Shixiong, tidak perlu mengejar. Savion menyadari, mengambil pedangnya, dan bersama-sama dengan yang lain, mereka berlari ke Shao Danon. Istsi Billows Hill, pegunungan di pulau itu luar biasa dan berbahaya, mengambil area yang luas. Dalam perbandingan ukuran, itu adalah nomor 1 di antara pulau-pulau di Laut Timur. Tapi tempat ini sangat jauh, tidak ada tanda-tanda habitat manusia, jadi dalam reputasi, tidak cocok untuk 2 gunung terkenal di Laut Timur, Gunung Penglai, dan Pulau Yama. Tapi kali ini di Billows Hill, itu yang paling ramai. Selama beberapa hari, Falcon tampak mencari sesuatu di antara pegunungan. Meskipun kisaran pegunungannya besar, tetapi kecepatan terbang para pembudidaya sangat cepat, sering saling bertemu. Kedua belah pihak memiliki kebencian yang kuat satu sama lain, selalu menggunakan esper mereka untuk menghancurkan satu sama lain begitu mereka bersatu siapa itu, menciptakan poni mengejutkan langit. Kemudian sekutu mereka akan datang membantu, dan mengubahnya menjadi geng. Tak terhitung esper yang menyilaukan atau jahat terbang di langit Billows Hill. Selama beberapa hari, kedua belah pihak memiliki banyak korban. Tak terhitung gunung dan bukit kecil hancur. Malam itu setelah dia bertemu kembali dengan Hidi dan yang lainnya, di bawah pimpinan mereka, Shao Danon akhirnya menemukan Bukit Billows, dan juga melihat tuannya Tian Bolis dan Xiniang Surin. Kali ini Falcon berkuasa dalam momentum yang sengit. Tidak hanya kejahatan lama yang tersembunyi telah muncul kembali, tetapi juga banyak wajah baru, dan kultivasi mereka tidak rendah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Falcon telah merencanakan ini selama beberapa tahun terakhir. Musuh cukup kuat, dan orang benar tidak menunda. Setelah kepala Jadeon Master Doyal Shen berdiskusi dengan Skysong dan Dupa, mereka mengirim Dragon Head Peak, Sunrise Peak, Bamboo Peak, dan murid-murid elit Bamboo Heig. Dengan Master Fast Caalo dari Dragon Head Peak dan Tian Bolis dari Bamboo Peak, dan asistennya dari beberapa tetua, mereka memimpin lusinan murid Jadeon untuk bergabung dengan kekuatan Skysong dan Dupa, ditambah para pembudidaya benar lainnya, bersama-sama mereka tiba di bukit Billows. Ketika Tian Bolis melihat Shao Danon, dia pertama kali terkejut, meskipun dia senang, dia memegangnya. Tapi Xiniang Surinnya tidak terlalu peduli tentang itu, tersenyum memenuhi wajahnya, dia menarik Shao Danon ke sisinya dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Shao Danon memaksa dirinya untuk menahan air mata ketika dia melihat Xiniangnya, dan menyimpulkan apa yang terjadi. Tapi dia masih khawatir tentang identitas Bilu, jadi dia tidak menyebutkan tentang Bilu dan Gua Bloodrop, hanya mengatakan dia terperangkap di dalam gunung selama beberapa hari. Lalu untungnya dia menemukan jalan rahasia untuk melarikan diri. Semua orang berseru ketika mereka mendengar kisah bagaimana dia melarikan diri dari kematian. Di antara murid-murid Bamboo Peak, Savion, Hidashi, Amandla dan Hidi datang ke Billows. Menurut mereka, Shao Danon menemukan 8 orang di Gua Taring, Fazan dan Fashan dari Skysong, dan Lisu dan Yanon dari Dupa baik-baik saja. Cavern dan Isa juga keluar dari bahaya. Yang paling berisiko adalah Anan yang jatuh ke Forsaken Abyss bersama Shao Danon. Dia diracuni oleh mata merah Yasho, dan terluka oleh roh-roh bawah dan roh pohon, kemudian hanyut oleh gelombang besar yang disebabkan oleh iblis kuno Abyssal Viper. Dia jatuh pingsan di bawah Forsaken Abyss. Tetapi dengan aura pelindung Aeolian Firmus, Cavern dan yang lainnya dapat menemukan Anan yang dikelilingi oleh banyak roh jahat di bawah Forsaken Abyss, dan menyelamatkannya dari Aula Yama. Saat itu Anan bangun dan memberitahu mereka bahwa Shao Danon masih hidup di bawah Forsaken Abyss. Tetapi mereka telah mencari selama beberapa hari dan masih belum menemukan petunjuk.
Anan masih memiliki racun di tubuhnya, luka belum pulih, tetapi dia masih bersikeras untuk menemukan Shao Danon. Setelah beberapa hari, tubuhnya tidak bisa berjalan lagi. Mereka menyerah mencari meskipun keberatannya kuat, dan membawa Anan kembali ke Gunung Jadeon. Kali ini Jadeon datang ke timur, semua orang yang Shao Danon tahu, di samping Isa, telah datang. Hidi terkikik, jika Anan Lushiji tahu kamu masih hidup, dia pasti benar-benar bahagia. Tahukah kamu, ketika dia tidak bisa menemukanmu hari itu di bawah Forsaken Abyss, betapa cemas wajahnya. Bab 5 Patah Hati C. Shao Danon kaget, wajah Anan muncul di benaknya. Dia ingat dia telah mencoba menyelamatkannya berkali-kali di bawah Forsaken Abyss, dia bersyukur, Lushiji melakukannya untuk hubungan faksi yang sama, tentu saja aku, kemudian dia berhenti, memikirkan sesuatu, dia bertanya kepada Hidi, Shiji, kamu tidak ada di sana, bagaimana kamu tahu Lushiji cemas? Hidi menjulurkan lidahnya, membuat wajah, tersenyum, aku mendengar itu dari Cavern Shixiong. Shao Danon kaget, melihat senyum indah Linger Shiji, hatinya yang membara yang dimulai ketika dia melihatnya, telah mendingin. Keesokan harinya, konflik muncul lagi antara yang baik dan yang jahat. Pada konflik itu, para bikhu Kaisong menghela nafas ketika mereka melihat pohon-pohon dan kehidupan liar dihancurkan, mereka membaca sutra setelah kehidupan. Setelah selesai, mereka menggumamkan, Amitabha, lalu melambaikan jari-jari mereka. Esper mengeluarkan serangan yang mengejutkan langit, Velkin melarikan diri dari itu, kemudian ledakan besar. Setelah itu, bukit kecil lain dihancurkan, lebih banyak nyawa hancur. Mereka membacakan kehidupan sutra sesudah kehidupan lagi. Pencuri kepala botak bodoh, aku berani kamu untuk tutup mulut dan datang berkelahi. Bergumam semua mantra bodoh sepanjang hari, aku akan terganggu sampai mati jika aku tidak dikutuk sampai mati. Amitabha, donor sinis, kamu dibebani dengan dosa berat, jika kamu tidak kembali sekarang, kamu akan jatuh ke Avicii. Pos. Pencuri kepala botak, kamu masih seorang biarawan? Terkutuklah aku langsung. Shao Danon merasa suara ini familiar. Dia melihat itu adalah dialek sinis yang tampak aneh yang dia temui hari itu di Gua Gunung Taring Kongsang. Pada saat ini dia berdiri di depan Velkin, memaki seorang rahib Kaisong dengan marah. Bos Nian, Lin Feng, Liu Gao, dan wanita muda itu juga berdiri di antara Velkin. Shao Danon kagum bahwa mereka ada di sini, lalu tiba-tiba beberapa orang menggumamkan kata Buddha di belakangnya, Amitabha, salam Sang Shidi. Shao Danon berbalik, itu Fazan dan Fashan dari kuil Kaisong. Di antara 8 orang di Gua Taring, 2 biarawan dari Kaisong selalu ramah padanya. Terutama Fazan, tampak memperlakukannya secara berbeda. Dari Hidi, Shao Danon tahu, meskipun Fazan membuat keputusan meninggalkan Forsaken Abyss meskipun Anan keberatan, kesedihan di wajah Fazan tidak pernah bisa palsu. Shao Danon bersyukur ketika mendengar itu. Sekarang dia melihat Fazan dan Fashan, dia segera memberi hormat, menyapa dua Shixiong. Fazan menatapnya dengan cermat, menghela nafas panjang, tersenyum, orang-orang kuno berkata, orang baik akan diberkati oleh surga. Fashan yang besar berdiri di belakang Shixiongnya Fazan, yang lebih pendek darinya, katanya dengan suaranya yang teredam, Sang Shidi diberkati. Shao Danon bersyukur, terima kasih atas pemikiran dari dua Shixiong. Fazan tersenyum dan mengangguk, melihat pemandangan itu, Cektikal Dialektian sudah memulai pertempuran dengan seorang biarawan Kaisong. Dia menepuk pundaknya, berkata, mari kita mengobrol nanti ketika kita punya waktu. Shao Danon dengan cepat menjawab, ya. Fazan mengambil 2 langkah, lalu berbalik sambil tersenyum kepada Shao Danon, Sang Shidi, kamu harus pergi menemui Anan donor lu dari faksi kamu, dia sangat mengkhawatirkanmu. Dengan tatapan misterius, dia tersenyum pada Fashan, lalu berjalan pergi. Shao Danon kaget, lalu berbalik menatap tinggi bambu Jadeon. Kali ini kepala tinggi bambu Master Suiyu tidak datang. Para murid perempuan, dengan Dashiji Bako sebagai pemimpin mereka, mendengarkan perintah Master Fast Chailo dan Tian Bolis. Anan berdiri di antara mereka. Tidak melihat selama sebulan, Anan tampak semakin kurus, mungkin dibawa oleh luka-luka. Tapi tetap saja,
Sao Danon bisa merasakan keindahan alami, keindahan tiada tara dari wanita itu. Bahkan ketika dia menjadi kurus, dia seperti embun dingin pada bunga lili yang mekar, kesepian dan menyendiri, dengan anggun. Para murid perempuan dari Bamboo Hague sebagian besar adalah wanita cantik, menarik banyak mata. Kecuali para bikhu tua kuil Skaisong, murid laki-laki Jadeon dan Inchense sering mengintip ke arah mereka dan Anan menarik sebagian besar mata. Tetapi saat itu Anan telah kembali ke kedinginannya yang asli. Ketika matanya menyapu dan mendarat di Sao Danon, dia berhenti sejenak, lalu membuang muka tanpa emosi. Sao Danon merasakan sedikit kekecewaan di hatinya, tapi kemudian dia merasa sedikit bahagia. Dia sudah memiliki rasa takut terhadap keindahan es ini, sekarang dia mengabaikannya, dia merasa santai. Tidak lama kemudian, semua perhatiannya tertarik oleh tawa Hidi, dan tidak lagi bisa mengambilnya. Chapter 60. Energi Iblis A. Orang yang berhadapan dengan Cektikal Dialektian adalah seorang biarawan dari kuil Skaisong, yang sangat terlatih. Menggunakan esper ikan kayu emas yang bersinar, seperti hidup kembali, dan mengejar Cektikal Dialektian. Dialek sini sangat malu. Taring binatang abu-abu di tangannya tidak lagi bersinar, mungkin dipatahkan oleh lawannya. Pemukulan ikan kayu terdengar, ikan kayu emas mengayunkan ekornya di udara, mengejar Cektikal Dialektian. Dialek sinis terengah-engah, melarikan diri dengan memalukan, sangat lucu. Orang-orang dari orang benar tertawa, Hidi juga terkikik. Sao Danon berdiri di sampingnya, mengintip Shijinya. Senyum Hidi sama cantiknya dengan bunga, dan lesung pipi yang muncul di pipinya yang seputih salju sangat menggemaskan. Pikirannya terpesona, hanya berharap saat ini bisa abadi. Tiba-tiba sebuah lorong, Sao Danon melihat Nian Bos keluar dari kerumunan dan memberikan bantuan. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Cektikal Dialektian, dan kekuatan mata iblis merahnya tidak lemah. Biksu Skaisong mengambil kembali senyumnya dan dengan hati-hati menanganinya. Setelah beberapa lirikan, Sao Danon menemukan sesuatu yang aneh. Di dalam Velkin, ketika Cinical Dialektian berada dalam masalah, kecuali untuk Nian Bos, Liu Gao dan yang lainnya memiliki pandangan yang buruk, orang lain menonton adegan itu, menertawakan kemalangannya. Kemudian ketika Cinical Dialektian tidak bisa bertahan lagi, hanya Nian Bos yang membantunya, yang lain hanya menonton. Sao Danon bingung. Berpikir Velkin benar-benar tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Apakah mereka memiliki antar konflik di antara faksi? Asumsi Sao Danon cukup benar. Nian Bos, Cinical, dan lainnya berasal dari Bloodforger. Fraksi kursus ini sangat mulia, terkenal di bawah tangan tetua Blackheart 800 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah lama melemah, sudah didorong oleh faksi utama Velkin. Sekarang melihat Cinical merasa malu, jumlah besar orang Velkin tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga menertawakannya seolah itu hanya lelucon. Nian Bos adalah pemimpin fraksi, kultivasi tidak sederhana, ia dengan cepat menghentikan kemajuan Biksu Skaisong. Cektikal Dialektian akhirnya bisa istirahat, menarik napas, dia mengutuk, pencuri kepala botak, kamu hampir melukai tetua kamu. Kemudian dia berbalik dan bertarung melawan dia dengan Nian Bos. Orang-orang dari Rigteos mengutuk, Velkin sesat, tak tahu malu sampai ekstrim. Dalam teriakan itu, Sao Danon tiba-tiba mendengar suara angin bertiup di sampingnya dan terkejut. Hidi tidak mau bosan dan keluar dari kerumunan. Cahaya kuning Phoenix Soul memeluk sosok anggunnya, naik ke udara. Sesat yang tak tahu malu, lebih menentang, Tuan Fas Hong, aku di sini untuk membantumu. Hidi berteriak. Sao Danon sekarang tahu nama biksu itu adalah Fas Hong. Berdasarkan nama itu tampaknya ia berada pada generasi yang sama dengan Fazan dan Fashan, tetapi wajahnya tampak jauh lebih tua. Ketika Fas Hong melihat Hidi melompat keluar, ia mengeluarkan kata Buddhis, terima kasih donor. Tangan kanan Fas Hong menunjuk, ikan kayu emas di udara langsung menyerbu Nian Bos, membawanya ke samping. Hidi mengambil Cektikal Dialektian. Sangat mudah untuk melihat bahwa Fas Hong meninggalkannya Dialektian sinis yang buruk untuknya di usianya yang masih muda. Sao Danon melihat Hidi melawan Cektikal Dialektian, dia gelisah dan akan keluar dan membantu, bahunya ditarik oleh seseorang.
Dia berbalik dan melihat itu adalah Dashisyong Savionnya. Savion berbisik kepadanya dengan tatapan serius, "Xiao Shidi, Velkin bidat tidak tahu malu dan mengandalkan lebih banyak orang untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kami tidak akan pernah melakukan itu." Xiao Danon segera menyadari, mengangguk dan menahan. Dia secara tidak sengaja melihat pasangan Tian Bolis, mereka tenang. Lalu dia ingat, dengan Tuan dan Xin Yang di sini, apa yang bisa terjadi pada Ling Ershiji? Dia benar-benar khawatir untuk apa-apa. Xiao Danon memerah. Mengintip ke sekeliling, tidak ada yang memperhatikan perilaku buruknya. Savion juga melihat pertempuran di udara seolah tidak ada yang terjadi. Dia merasa lega. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tatapan mendarat padanya. Tapi ketika dia berbalik, dia hanya melihat Xies dari Bambo Haig, Anan juga di antara mereka, tetapi tidak ada yang memandangnya. Di langit, Hidi bisa menggunakan jiwa Phoenix dengan cara apapun yang diinginkannya. Dalam ribuan sinar cahaya kuning, Cetical Dialetian pusing, sutra mengelilingi dirinya di tengah dari segala arah. Dia tidak bisa keluar atau menghancurkannya, dia mungkin akan dibungkus dengan pangsit oleh sutra setelah beberapa saat. Tian Bolis melihat putrinya menunjukkan wajahnya di luar sana, kebanggaan muncul di wajahnya. Orang-orang benar memuji tentang dia. Hidi anggun, dibandingkan dengan wajah seperti anjing Cinical Dialetian, jaraknya 18.000 mil. Tidak hanya pembudidaya yang benar bertepuk tangan, bahkan Velkin tertawa. Sinis malu untuk mengamuk. Meskipun kultivasinya tidak dalam, pengalamannya terlalu jauh untuk dibandingkan dengan gadis kecil yang tidak berpengalaman itu. Matanya berguling, menatap Hidi, dia bisa melihat gadis itu adalah seorang pemula, dia langsung berteriak. "Bek yang busuk, aku melihat kamu cukup cantik, tidak percaya kamu memiliki hubungan yang tidak pantas dengan biksu tua itu." Orang-orang diam, lalu sesaat kemudian orang-orang benar mengutuknya. Velkin tertawa berantakan, beberapa orang cabul bahkan berteriak, "Benar, benar, benar-benar tidak bisa melihat itu." Hidi marah dan jengkel, berkata dengan marah, "Apa yang kamu katakan?" Sinis menunjuk, dengan kata, "Benar." Tertulis di wajahnya, tampak pembawa keadilan, "Pos, jika kamu tidak cocok dengan biksu tua itu, mengapa kamu keluar dan membantunya?" Bahkan Fasong marah, dia segera bergumam, "Amitabha." Hidi marah menjadi pucat, dia tahu itu memprovokasi rencana Sinis, tetapi dia adalah gadis 18 tahun, dan tiba-tiba menerima penghinaan seperti itu di depan orang banyak, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia segera menunjukkan cacat pada espernya. Sinis melihatnya sebagai kesempatan, dia dengan cepat melarikan diri dari sekeliling jiwa Phoenix. Tepat ketika dia melarikan diri, bang, langit penuh sutra merah tertutup, jika dia masih di sana, mungkin hancur menjadi ribuan keping. Sinis menjulurkan lidahnya yang panjang, berkata, "Yatou yang sangat kejam." Hidi sangat marah, kulit putih salju yang semula telah memerah. Tanpa kata-kata tambahan, seperti penerangan, dia menyerang Cinical Dialetian lagi. Di bawah kejutan itu, Sinis melarikan diri. Velkin melihatnya kembali, mereka mengejek, lalu tiba-tiba, tidak tahu siapa yang memulainya, Velkin terbang satu persatu, tidak ada yang membantunya. Hanya dalam sekejap, satu-satunya Velkin yang tersisa adalah Bloodforgers. Wajah Nian Bos berkabut, dan hatinya marah, tapi dia tahu tempat ini bukan untuknya. Mata iblis merah mengeluarkan beberapa sinar merah berturut-turut, memaksa Fashong mundur beberapa meter, lalu bangkit, melambaikan tangannya ke anak buahnya dan melarikan diri. Hidi akan mengejar, ayahnya Tian Bolis memanggil, "Ling Er, jangan mengejar." Hidi memaksakan dirinya untuk berhenti, wajahnya masih merah padam, menoleh ke Tian Bolis dan berkata, "Ayah, kamu dengar omong kosong sesat itu." Tian Bolis tersenyum, Surin maju dan menariknya ke bawah. Tersenyum, orang-orang sesat Velkin itu, mereka bisa melakukan kejahatan apapun. Itu hanya kata kasar, kita bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Orang-orang benar setuju, berkata, "Benar, benar." Nona Tian jangan menaruhnya di hatimu. Hidi turun. Orang-orang benar melihat bidat Velkin pergi, mereka juga bubar. Hari-hari ini mereka sering bertempur dengan Velkin. Berkelahi lalu pergi, pergi, lalu berkelahi.
Shao Danon hendak pergi dan berbicara dengan Ling Ershiji, tiba-tiba seseorang memukul bahunya. Dia berbalik dan tertegun, lalu menjadi sangat senang. Bai berdiri di belakangnya, dengan ekspresi bahagia. Sudah lama tidak melihatnya, dia mengenakan pakaian putih, dengan pedang Dragon Slayer di punggungnya, alis yang tajam dan mata yang cerah, tampan dan elegan, sangat luar biasa. Bab 6 Energi Iblis B. Sejak disebutkan itu, ini adalah pertama kalinya Shao Danon melihat teman bermain masa kecilnya setelah Seven Peaks Tournament. Hari-hari ini dia berkeliaran di seluruh dunia, menghadapi banyak momen menjelang kematian, tetapi sosok Bai tidak pernah muncul dalam benaknya. Bai memandangnya sebentar, pertama itu menyenangkan, kemudian gelisah, tiba-tiba dia memeluk Shao Danon, erat dan tidak melepaskan, dan hilang setelah beberapa lama. Emosi Shao Danon juga gelisah, dia bisa melihat air mata yang bersinar di mata Bai. Xiao Fan. Bai membuka mulutnya, suaranya menjadi tersedak, meraih bahunya, hampir menyakiti Shao Danon. Tapi Shao Danon tidak keberatan. Setelah melihat Bai, sepertinya semua teror dan keputusasaan yang dihadapinya di ujung kematian hanya dapat dipahami oleh saudara ini, dia benar-benar dapat bersantai hanya di depan saudara ini. Bai meraihnya dengan erat, berkata pelan, Xiao Fan, aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Kemudian di sini, emosinya terlalu gelisah, tidak dapat melanjutkan. Aku juga. Shao Danon juga menatapnya. Segera, mereka tersenyum dan menghela nafas panjang. Senang bisa kembali, kita masih perlu menghilangkan Velkin dan membalas bersama. Bai memegang bahu Shao Danon, tersenyum. Baik. Shao Danon mengangguk berat. Emosi Bai perlahan-lahan mereda, wajahnya tenang. Melihat wajah Shao Danon memiliki tanda perjalanan, mata Bai menjadi sedikit gelap, berkata, ketika aku mendengar kamu meninggalkan gunung, aku bahagia untukmu, dan juga membenci diriku sendiri. Aku percaya aku mengecewakan harapan besar tuanku terhadapku, prestasiku tidak sebagus milikmu. Shao Danon terkejut, menggelengkan kepalanya, Jingyu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Siapa yang tidak tahu potensi kamu jauh lebih unggul dari aku? Jika aku menghadapi kamu dalam kontes, aku harus dikalahkan. Aku hanya beruntung. Bai menghela nafas, nyengir, itu benar, aku akan berlatih lebih keras, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi kamu juga tidak bisa santai. Shao Danon tertawa, dan mengangguk dengan keras. Mereka membicarakan masa lalu di sini sementara Hidi cemberut dan bertindak manja kepada ibunya. Surin tersenyum dan menghiburnya. Shao Danon dan Bai mengobrol sebentar. Dia melirik tuannya, lalu menarik tangan Bai, berkata, ayo, aku akan membawamu untuk melihat tuan dan Shixiong aku. Bai mendengus, berkata pelan, tuan melon musim dingin yang pendek itu, lupakan saja. Shao Danon memelototinya, berkata, jangan katakan sampah. Kemudian mulai menariknya. Wajah Bai frustrasi, yang bisa dilakukannya hanyalah mengikutinya. Ketika mereka berjalan dekat, Shao Danon hendak berbicara, tiba-tiba melihat ada orang tambahan di sebelah tempat Hidi dan Surin berbicara, keren dan tampan, itu Cavern. Cavern dengan lembut membisikkan beberapa kata kepada Hidi. Hidi langsung tersenyum, tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Dia tersenyum seperti bunga, lalu memegang tangan Cavern di depan semua orang, membawanya ke Tian Bolis. Shao Danon mendengar, keras di kepalanya, semuanya menjadi kosong, langsung tidak ada apa-apa, hanya menyisakan Shijinya yang memegang tangan Cavern. Dia masih bisa samar-samar mendengar kata-kata gembira Bai, dia berkata pelan, awalnya guru melon musim dinginmu bersikeras tidak mengizinkan Cavern Shixiong untuk bersama dengan Tian Shiji. Tapi Qi Shixiong pergi untuk mengemis, guru selalu menghargai Qi Shixiong, jadi dia mengatakan ini kepada kepala fraksi. Tuanmu hanya pergi dengan pilihan untuk mengizinkannya. Hehe, kamu lihat mereka sudah mengumumkannya. Bai tiba-tiba berhenti, mulut sedikit terbuka, memperhatikan Shao Danon. Sepertinya Shao Danon tiba-tiba menjadi orang yang berbeda pada saat ini. Dia hanya bisa merasakan api yang mengamuk di dalam hatinya, hampir membakar tubuhnya.
Dia merasa dia terbakar hidup-hidup oleh api bawah. Di depannya, pria itu, dan wanita yang paling dicintainya, sedang berpegangan tangan berjalan ke arahnya. Tongkat api yang telah disembunyikan di pinggangnya mengangkat rasa dingin yang akrab, menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi itu tidak berpengaruh pada menurunkan suhu api yang mengamuk, tetapi seperti membakar bahan bakar. Energi ganas, panas haus darah, telah memuntir wajah Shao Danon. Semua orang di sana tercengang. Suasana harmoni awalnya membeku seketika. Kemudian semua orang melihat Xiao Shidi yang dulunya lembut dan baik hati tiba-tiba mengeluarkan energi jahat dan jahat yang bahkan tidak dimiliki Velkin. Orang-orang yang mengelilinginya semua mundur selangkah, memperhatikan orang yang kejam ini, secara agresif mengambil langkah ke arah Cavern, juga ke arah Hidi. Langit biru Billows Hill tampak gelap. Savion adalah yang pertama keluar, berhenti di depan Shao Danon. Dia bisa segera merasakan tidak ada sosok yang lebih dikenal dalam Xiao Shidi ini yang dia awasi. Merasakan seseorang berdiri di depannya, Shao Danon mengangkat kepalanya perlahan, menatap Savion. Savion melihat mata merahnya, hati agak ketakutan, dia memaksakan senyum. Xiao Fan, ada apa? Shao Danon tidak menjawab, dengan suara serak dan rendah berkata, bergerak. Nada suaranya memanjang sangat rendah dan panjang, sepertinya menggunakan banyak energi untuk mengatakannya, tetapi di telinga semua orang. Itu menakutkan. Wajah Tian Bolis menjadi gelap, semua orang takjub. Diikuti oleh, di bawah pengawasan semua orang, Shao Danon melihat Savion masih di depannya, tongkat api di tangan kanannya bercahaya dengan lampu hijau dingin, dengan perasaan membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini Savion benar-benar terkejut. Itu bukan karena rasa membunuh yang kuat, dan itu juga bukan karena penanamannya telah berkembang pesat setelah Shao Danon meninggalkan gunung selama sebulan. Itu karena Xiao Shidi yang menghormatinya, mencintainya, sekarang memiliki niat untuk bunuh dia. Dia bisa melihatnya, tentu saja mata Tian Bolis juga bisa melihatnya. Dia mengambil langkah dengan wajahnya yang gelap. Meskipun dia masih percaya Shao Danon bukan lawan Savion, tetapi Epser murid muda ini sangat canggung. Hari itu telah dipamerkan di atas panggung di Seven Peaks Tournament, Savion mungkin tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Dan pada saat ini, Hidi berlari ke arahnya dengan tatapan terkejut, berdiri di antara Shao Danon Savion, bertanya dengan terkejut kepada Xiao Shidi yang paling disukainya, Xiao Fan, apa sebenarnya itu? Wajah yang telah mengukir di dalam hatinya, sepasang mata yang cerah, wanita yang sangat dirindukannya, telah berdiri di hadapannya, dengan penuh perhatian, dengan cemas bertanya. Shao Danon tertegun, benar-benar terpana, seperti terbangun dari mimpi. Energi ganas di dalam dirinya telah surut seperti gelombang. Tapi, dia bisa merasakan rasa sakit yang menyobek, mengejutkan melihat Shijinya, ada keinginan ingin menangis. Apakah kamu tahu, di ujung kematian, salah satu yang paling aku rindukan, bukan? Tahukah kamu, mimpi untuk kembali ke Jadeon, ribuan pikiran bengkok, hanya untuk kamu? Apakah kamu tahu? Menampar, suara yang keras, jelas dan tajam. Wajah Shao Danon ditampar oleh Tian Bolis yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Seluruh tubuhnya terbang mundur, membentuk busur di udara, lalu mendarat di kejauhan. Bab 6 Energi Iblis C. Semua orang tercengang. Shao Danon jatuh di tanah. Bintang terbang di depan mata. Tetapi orang yang telah terbangun, merasa sangat malu. Bagaimana dia bisa bertarung, bahkan membunuh, Dashi Xiongnya yang selalu merawatnya. Itu benar-benar kejahatan keji yang tak termaafkan. Dia berhasil memanjat, tetapi sebelum dia meluruskan tubuhnya, kakinya jatuh lagi. Setengah wajahnya bengkak, darah merah segar turun dari mulutnya. Namun, dia tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya, hanya hatinya meraung pada dirinya sendiri dengan rasa takut bahwa dia tidak pernah. Apa itu? Apa itu? Apa yang ada dalam dirimu? Apakah kamu gila? Dia dengan kosong mengangkat kepalanya, memperhatikan orang-orang di rumahnya. Sepertinya semua orang menjadi orang asing. Adapun mereka, mata mereka, itu juga menatap orang asing. Semua ini, apa sebenarnya itu? Shao Danon berhasil berdiri. Tidak ada yang berbicara, semua orang memandangnya, memandang ekspresinya,
Tetapi tampaknya lebih membingungkan daripada takut, seolah-olah dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sendiri. Savion yang selalu melindungi Xiao Danon, dia menoleh ke Tian Bolis, berkata, "Tuan, Xiao Shidi, dia tidak punya niat tidak sopan, dia hanya sendirian." "Diam!" teriak Tian Bolis. Savion tidak bisa melanjutkan. Tian Bolis yang pendek dan gemuk itu seperti dewa surga yang marah saat ini, berjalan menuju Xiao Danon selangkah demi selangkah. Wajah Xiao Danon menunjukkan tanda ketakutan, dia paling takut pada tuannya sejak muda, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tiba-tiba, sosok putih, berdiri di depan Xiao Danon. Semua orang terkejut. Wajah Baye pucat, alisnya berkerut, tetapi menghadapi nama ini mengejutkan kepala puncak bambu Jadeon, ia tidak memiliki tanda-tanda ketakutan seperti ketika ia masih muda. Dengan pakaian seputih salju, dia berdiri di sana, seperti dipaku ke tanah, tidak bergerak 1 inci pun. Bahkan ada bahaya di depannya, itu tidak bisa menggerakkannya. Dentang, raungan naga, pembunuh naga terhunus. Aura hijau cerah menutupi dirinya dan Xiao Danon, 2 orang dengan latar belakang yang sama, benar-benar mengabaikan mata yang diberikan Da Shixiong Cavern padanya. Dia berkata dengan benar, dengan tegas, "Jika kamu akan menyentuh Xiao Fen lagi, kamu harus membunuhku dulu." Cavern terengah-engah. Dia mengintip Tian Bolis. Wajah Tian Bolis saat ini seburuk yang mungkin, hampir merah hati. Tingkat kemarahan dalam hatinya dapat terlihat dengan jelas. Tapi Cavern sebagai murid senior Dragon Head Peak, tidak ada alasan baginya untuk menghindar. Dan Baye selalu disukai oleh Master Fast Chaelo, tidak ada cara baginya untuk mengabaikan apapun yang terjadi. Cavern memandang Tian Bolis, dia tahu itu tidak ada gunanya untuk menghiburnya. Dia dengan cepat berlari dan menarik Baye, berbisik, "Kamu gila, Shidi, itu masalah bambu opik antar mereka, apa yang kamu campur tangan? Bahkan jika guru ada di sini, segalanya tidak akan berjalan lebih baik, cepat dan pergi denganku." Tapi Baye hari ini sangat berbeda dari sebelumnya, dia mendengus, "Jika aku pergi, Xiao Fen akan disiksa oleh orang ini sampai tingkat yang tak terbayangkan. Dia adalah anak yatim seperti aku, jika aku tidak berdiri di sisinya, tidak ada yang di dunia ini akan." Lalu matanya menatap lurus ke puncak bambu, meskipun dia tahu perbedaan kekuatannya sangat besar. Matanya mengatakan, bagi saudara lelaki di belakangnya, dia bisa membuang nyawanya. Cavern tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat Lin Shidi sedang kesal, dia sangat cemas. Tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu Baye. Baye terkejut dan berbalik. Xiao Danon berdiri di belakangnya, setengah dari wajahnya benar-benar bengkak. Matanya sudah dipenuhi air mata, suaranya tercekat, "Jingyu, aku mengerti maksudmu. Aku melakukan hal yang salah, aku akan meminta maaf kepada tuanku, kamu kembali dengan Qi Shixiong dulu." Baye mengerutkan kening, hendak berbicara, Cavern berkata dengan tergesa-gesa, "Lin Shidi, jika kamu tinggal di sini, itu hanya akan membuat Tian Shishu semakin marah, ini malah akan merugikan Sang Shidi. Pergi, cepat." Lalu dia dengan paksa menarik Baye pergi. Baye berjuang, tetapi melihat mata Xiao Danon dengan sedikit permohonan, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, kemudian akhirnya dibawa pergi oleh Cavern. Ketika dia pergi, dia kembali menatap Xiao Danon untuk setiap langkah yang diambilnya. Penampilan Tian Bolis sangat buruk. Orang-orang dari Bambu Opik saling memandang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Xiao Danon diam-diam berjalan ke arahnya, berlutut, menundukkan kepalanya, tidak bergerak. Tian Bolis tertawa dingin. "Ah, aku tidak layak untuk itu. Siapa ini? Kultivasi begitu tinggi, begitu banyak rasa membunuh, apakah matamu masih menganggapku sebagai tuanmu?" Tubuh Xiao Danon bergetar, kotou berat 3 kali. Kepalanya masih di tanah. Savion dan yang lainnya selalu menyukai Xiao Shidi. Melihat situasinya, mereka lupa seperti apa penampilan Xiao Danon sebelumnya, mereka semua berkata kepada Tian Bolis, "Tuan, Xiao Shidihi." Tian Bolis melambaikan tangannya, kata-kata semua orang tercekat di tenggorokan mereka. Tian Bolis memandang Xiao Danon, lalu mendengus marah, berkata dengan dingin, "Tidak dapat membayangkan bahwa selama bertahun-tahun ini,
aku telah membangkitkan seorang pengkhianat. Lalu tanpa melihat ke belakang, dia berjalan pergi dan mengabaikan Shao Danon. Surin menghela nafas dan mengikuti. Semua orang tidak bisa tidak mengikuti, meninggalkan Shao Danon berlutut di tanah sendirian. Kepalanya masih belum terangkat. Langit menjadi gelap, para pembudidaya yang saleh kembali ke pinggang gunung Billows Hill di selatan. Ada puluhan gua alami, sangat nyaman. Hari itu ketika mereka tiba di gunung, itu segera dipilih oleh para pembudidaya benar. Jadeon dengan 4 rumah, telah menempati 4 gua. Bamboa Peak memiliki jumlah penduduk paling sedikit, mereka terletak di gua paling barat, di sebelah hutan lebat. Diikuti oleh Dragonhead Peak, Sunrise Peak, dan Bamboa Heights. Kemudian mereka tinggal oleh Skysong, dupa dan pembudidaya benar lainnya. Kali ini Shao Danon kembali, Fazan dan Fashan dari Skysong datang menemuinya. Cavern juga datang menyambutnya. Anan berdiri di antara ketinggian bambu dan tidak datang. Dia hanya tidak melihat Lisu dan Yanon dari dupa. Tetapi dia tidak memiliki pikiran untuk memikirkan hal itu pada saat ini. Dia mengikuti semua orang kembali, tetapi tidak memasuki gua, sebaliknya dia berlutut di atas batu di luar gua. Dari sore hingga gelap, dia telah berlutut selama lebih dari 4 jam. Tian Bolis masih tidak menunjukkan tanda hati melunak. Banyak murid Jadeon dari rumah lain, Skysong, dan murid Incense melihatnya. Mereka berkumpul, menunjuk dari jauh, cemoohan mereka bisa terdengar. Shao Danon malu. Tapi dia masih belum bangun. Tapi berlutut untuk waktu yang lama, lututnya masam. Tiba-tiba di sebuah gua tetangga, di mana para murid Dragonhead Peak tinggal, suara keras keluar. Shao Danon tidak mengangkat kepalanya, tetapi masih bisa mendengar bayi berbicara dengan marah. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri lagi dan akan keluar, tetapi ditangkap oleh Cavern dan murid-murid lainnya. Ketika ada teriakan, tiba-tiba sebuah suara yang keras dan kuat dikeluarkan dari gua di sebelahnya. Jingyu, kemarilah, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Shao Danon tahu ini adalah suara kepala puncak kepala naga, Fast Chaelo Shishu. Para murid Dragonhead Peak segera terdiam. Segera, bayi tidak berani melanggar perintah tuannya dan berjalan masuk, lalu tidak pernah keluar lagi. Kegelapan kembali tenang. Kerumunan yang menonton pertunjukan telah pergi. Hanya menyisakan Shao Danon berlutut di pintu masuk gua. Dan pada saat ini, suara Savion, Hidashi, Amandla memohon Tian Bolis keluar dari gua Bamboa Peak. Setelah Tian Bolis memarahi mereka dengan marah, semua orang berhenti. Tapi kesunyian tidak berlanjut sesaat, suara gelisah Hidi mengeluarkan, "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Xiao Fan telah berlutut di luar selama hampir 5 jam, apa yang dia lakukan salah? Apakah dia menyakiti Da Shixiong atau membunuhnya? Dia sudah meminta maaf, kamu masih belum membiarkan dia masuk. Bang, batu meledak ke udara. Kemarahan Tian Bolis tidak bisa diselesaikan, hantamannya di atas batu yang keras, menghancurkannya menjadi debu. Hidi masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi Xin Yang Surin berbisik padanya dan membawanya pergi. Lalu tidak ada lagi suara. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. BB